waktu itu jadi kayak nggak punya teman, seiring berjalannya waktu teman-teman saya hilang gitu. Karena dianya tuh cemburuannya parah bang, parah banget. Cemburuannya tuh Ah, mungkin kayak gini ya rasanya dicintain itu ya. oke. Kalau saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya buka WA-nya dia. Dia buka WA-nya, dia sedang WA seseorang dengan menunjukkan dia sedang makan. eh Manggilnya Bun, selamat makan sampai ketahuan. Terus dia sampai Jogja tuh dia minta maaf sampai sujud-sujud. Dia eh langsung saya tanya sama fake account-nya. Maaf, artinya maksudnya apa ya? Ini anaknya si ex-nya saya, dia bilang gitu kan. Terus si fake account itu tiba-tiba bilang iya. Saya dengan santainya dia bilang, eh apakah mereka menikah? Enggak. Liaran nama Hmm. bisa namanya sama. Itu fake account-nya memberikan alamat selingkuhannya ini ada di Mas. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita masih akan berbagi pengalaman dengan salah satu survivor dari korban dari seorang narsistik atau suspek penderita NPD. Korban kita kali ini, teman-teman, punya kisah yang cukup unik bagaimana dia menjalani sebuah kehidupan yang boleh dibilang kehidupan yang sangat membingungkan bagi dia karena semuanya itu berjalan sangat cepat, tetapi dia sendiri mungkin merasa sangat kebingungan dengan apa yang dia alami. Oke, Mbak Anonim, terima kasih sudah datang ke podcast ini. Eh, untuk memudahkan Anda bercerita, kita ingin tahu deh bagaimana awal mula ketika Anda dulu berkenalan dengan suspek penderita NPD ini. Dan mungkin nanti bagaimana ceritanya berkelanjutan, Anda bisa ceritakan itu menurut kenyamanan Anda. Baik. Sebelumnya saya nggak nyangka juga ya bisa join ke podcastnya Abang gitu. Ya. Oke, langsung aja. Ini sebenarnya saya ketemu dengan yang suspek NPD yang kebetulan adalah mantan suami. Itu dulu saya dikenalin oleh pegawai om saya. Jadi kebetulan waktu itu om saya tuh punya ada coffee shop seperti itu dan saya membantu di coffee shop tersebut. Kemudian ada pegawainya itu kebetulan mengenalkan saya ke si X ini seperti itu. Nah, cuman awal-awal perkenalan ketika PDKT itu saya sedikit menjaga jarak karena pada saat itu kan saya juga ada pacar ya. Jadi saya benar-benar tidak terlalu menanggapin gitu. Cuman sering berjalannya waktu ketika saya sudah putus dengan pacar saya, dia ngajak ketemuan, oke, saya coba untuk bertemu dengan dia dan pertemuan tuh benar-benar sangat singkat ya Bang ya. Dia benar-benar bisa memperlakukan saya dengan sangat spesial. Dia pintar lah ngetrit saya gitu. Ngetrit saya. Dia benar-benar full of surprise. Saya benar-benar kayak merasa sangat dispesialkan gitu ya. Artinya pada saat itu, Dan pertemuan awal itu, kalau nggak salah dalam hitungan hari ya, Anda lah, sangat-sangat cepat iya, ya. iya benar. Saya juga nggak tahu kenapa kok sebodoh itu saya bisa ini ya dalam hitungan hari. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya nggak pernah loh kayak gitu, Bang. Oh, Cuma sama udahlah. si X ini tuh beda gitu. Anda tidak bodoh lah. Maksudnya dalam arti itu teman-teman semua yang ngalamin hal kayak gini tuh ya, Anda tidak bodoh gitu ya. Anda tuh berhadapan dengan seseorang yang pintar melakukan manipulasi gitu ya. Jadi kalau Anda semua memang bukan orang-orang yang manipulatif, ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang manipulatif, ya Anda memang sudah kalah amunisi, ibaratnya begitu gitu ya. Jadi jangan merasa bodoh akan hal tersebut gitu ya. Sedikit deh, kita ingin tahu sedikit nih. Pada saat itu Mhm. begitu cepatnya dalam 3 hari itu, apa sih yang Anda rasakan? Seolah-olah Anda ketemu seseorang yang sangat nyambung dengan Anda atau sangat mirip dengan Anda atau apa gitu. Masih teringat nggak tuh bagaimana bisa klopnya Eh, itu terasa cepat gitu? Iya, satu sangat nyambung. Terus sangat klop, bener-bener memperlakukan saya dengan sangat spesial. Misalkan nih waktu itu kan kita rame-rame ya, karaokean gitu rame-rame. Terus pada saat itu tuh kayak emah saya tuh kambuh gitu, sama lambung saya kambuh. Dia sesigap dulu belum ada Gojek, belum ada Gomart gitu-gitu belum ada ya. Jadi dia langsung dengan sigap itu dia langsung keluar, dia cariin apotik buat cariin obat saya gitu. Mm-mm. Dan Anda pada saat itu Dan nggak itu berpikir saya bahwa kayak ngerasa effort ya dia ya gitu loh. pada saat itu Anda nggak berpikir bahwa itu berlebihan apa enggak? Enggak lah ya. Itu lebih mungkin Anda pada saat Enggak. itu mungkin karena Sama baru sekali putus enggak. dari hubungan Anda merasa mungkin pada saat itu lagi rentan juga kali ya.
Iya mungkin ya, karena mungkin waktu itu saya habis putus, terus saat itu juga kan memang badan saya itu lagi nggak enak badan ya, flu berat lah gitu. Terus Hmm. pulang dari karaokean gitu bener-bener saya dia langsung dianterin ke UGD, padahal itu cuma sekedar flu biasa gitu. Jadi kayak yang kok Wow, dia ini bang, wow banget seperti itu satu. oke, oke, Iya, oke. jadi terus 3 hari setelahnya dia apa namanya Nembak. mengajak saya untuk menjadi pacar. Ya, saya nembak gitu lah untuk jadi pacar gitu kan. Tapi dia juga waktu itu bilang, tapi dia pinginnya yang serius. Dia karena carinya tuh calon istri karena usia dia kala itu tuh 30 tahun, sedangkan saya 25 ya. Oke. Karena sebelumnya saya sudah capek dengan hubungannya sebelumnya, jadi kayak saya kayak merasa oh apa ini jodoh saya ya waktu itu saya sempat berpikir gitu ya kok baru ini dia sudah memikirkan yang masa depan kayak gitu waktu itu dia masih ada pekerjaan ya dan saya melihatnya dia cukup mapan karena setiap kali kita bareng-bareng sama teman-temannya dia dan lain sebagainya itu dia selalu yang lebih dulu untuk mengeluarkan uang untuk membayari yang dan bener-bener loyal lah bang sama teman-temannya itu. Jadi aku Oke. ngerasa oh mungkin dia sangat mapan. Oke. Kemudian yang kedua dia itu bisa jadi sosok kayak bapak ya. Jadi saya ada bapak dari kecil tuh saya ada bapak. Bapak selalu ada. Tapi kayak bondingnya saya ke bapak itu kurang gitu loh. Dan dia itu bisa datang itu kayak saya merasa punya bapak gitu loh bang. Hmm. Jadi kayak udah nyaman gitu. Oke. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Sangat singkat untuk dia pada akhirnya saya mau untuk jadi pacar dia. Pada waktu itu Dan mungkin Anda pikirnya gini hmm, ya. eh setelah setelah saya hidup selama ini mencari-cari seseorang, ternyata pangeran saya hari ini datang gitu. ih, Waktu itu pikirnya begitu kali. iya, 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 iya. Mungkin ya gitu kan. Oke, 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 ya. Lanjut ya, lanjut. Seperti itu. Terus kita jalan terus 3 bulan setelahnya gitu kan. 3 bulan setelahnya karena dia kebetulan kita jarak jauh bang. Kemudian di Hmm. Jakarta, saya di Jogja gitu kan jarak jauh. Kemudian waktu itu ada libur panjang kan ada acara keagamaan. Dia mau berangkat ke acara keagamaan itu bersama. Kemudian dia datanglah ke Jogja gitu. Kebetulan tapi rumah saya itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah kemudian dia ke rumah saya dan dia bilang izin ke orang tua saya untuk nginep gitu. Nah, karena saya waktu itu tinggalnya di kampung, orang tua saya agak sedikit keberatan, tapi nggak tahu gimana ceritanya dia bisa meyakinkan oleh orang tua saya untuk bisa nginep di rumah gitu. Ya, kemudian ada satu kamar yang memang kemudian dia tidur di kamar saya dan saya tidur sama ibu saya gitu. Jadi ayah saya yang tidur di kamarnya kakak gitu. Nah, setelah itu besoknya hampir malam orang tua saya mencoba untuk memanggil dia dan menanyakan karena kan kita hidup di kampung ya terus ditanyakan sebenarnya hubungan kamu dengan anak saya itu seperti apa dan dia bilang ya saya ingin serius om. Mungkin eh, 2 minggu lagi saya akan ajak orang keluarga besar saya untuk datang. Hmm. Jadi gitu itu cepat itu ya 3 bulan Hmm. alasannya itu sekedar untuk berkenalan. Nah Pada saat orang itu, tua saya sorry sedikit. Pada saat itu yang Anda rasakan tuh bukan aneh, tapi merasa tersanjung ya. Pada saat itu iya ya. merasa tersanjung dan dia kayaknya kayak gentle banget gitu loh bang nggak sih Wow, dan effort banget gitu. ya betul jadi saya Oke. kan ngerasa kayak tersanjung ya nah Ya, oke. kemudian setelah pertemuan keluarga besar itu sekedar untuk perkenalan ya jadi saya dikenalin lah semua sama om-omnya pade-padenya semua itu dikenalin jadi keluarga saya juga semakin dekat nah besoknya ketika kita setelah saat itu eh, ketika kita nyelin pacaran tuh agak-agak gimana ya dia overprotected over. Hmm. Mm-mm. Oke. Saya yang Itu red awalnya flag itu pertama lah ya. Red flag awal lah ya. ya, refleks Oke. awal. Saya yang orangnya ekstrovert, jadi saya kayak menutupin circle-circle saya. Jadi kayak saya waktu itu jadi kayak nggak punya teman. Seiring berjalannya waktu, teman-teman saya hilang gitu. Karena dianya tuh cemburuannya parah bang, parah banget. Cemburuannya tuh parah gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Ini Gitu. pembelajaran untuk Mm-mm. teman-teman semua ya. Artinya gini, kita coba bedah sedikit ya bagian ini. Artinya kan dia tidak suka Anda punya banyak circle, kan gitu ya. Itu salah Mm-mm, satu yang mm-mm. biasanya kita lihat dari seorang narsis itu, dia akan mengisolasi korbannya dari circle-nya dia. Pada waktu itu tuh dia kan Anda kan bilang tuh Anda
pelan-pelan hilang tuh sekelilingnya Anda. Biasanya kan Anda betul. nggak sadar akan hal tersebut, tanpa sadar Anda kemudian menutupi diri. Itu biasanya Iya, iya, iya. mereka melakukan itu tuh dengan drama-drama tertentu kan, gitu ya. Pada saat itu Iya, jadi gimana dia melakukan itu? drama-dramanya tuh gini, waktu itu kan lagi medsos tuh hitsnya di Twitter ya. Mm-mm. Kadang kan kita suka ada di grup gitu kan bercandaan, ya bercandaan temen nggak ada, bahkan menjurus ke hal-hal yang kayak gitu sama sekali nggak ada gitu. Cuman kita bercandanya tuh asik gitu. Dia Hmm. marahnya tuh langsung yang bener-bener nggak masuk akal lah, kayak gini aja marah sih kayak gitu. Padahal kamu tahu loh, aku sama dia tuh udah kenal lama, kita udah sahabatan dari awal kuliah gitu, udah ya udah 7 tahun lah kita sahabatan. Nah, Hmm. cuman sayanya pada akhirnya kan capek ya Bang menghadapi emosinya dia. Pada akhirnya ya udahlah daripada ribut, Hmm. ya Oke. gitu. Pada akhirnya kita seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu kan kenapa saya kerja di coffee shop om saya? Karena saya sambil mencari pekerjaan yang benar-benar settle ya Bang ya. Jadi waktu itu saya masih sebagai job seeker lah. Jadi saya sebagai job seeker kan saya akan datang ke job fair, buka masuk-masukin lamaran seperti itu ya. Hmm. Nah, setiap pekerjaan yang saya masukkan itu kebetulan apa ya, perusahaan yang cukup bonafit ya menurut saya, dia pasti langsung kayak emosi kayak gimana ya, Bang, kayak nggak mau kalah gitu. Mungkin takut kali ya. Dia Oke. kayak alasannya takut LDR atau apa alasannya, padahal pas waktu pacarannya kita udah LDR. Terus setiap kali proses rekrutmen atau apa udah sampai tahap selanjutnya kan hal yang wajar ketika kita tuker-tukeran nomor waktu itu PIN BBM, zamannya masih BBM. PIN BBM karena sekedar untuk pengen tahu udah ada panggilan selanjutnya belum ya, udah ada ini selanjutnya belum ya gitu kan. Kita sama-sama tukeran nih, baik sama yang laki ataupun cewek kita sama-sama tukeran gitu. Nah, besoknya pas kita lagi makan atau apa dia sering kan buka ngecek-ngecek handphone, semuanya dicekin. Terus dia setiap kali ada kontak baru dia tanya, "Loh, ini siapa?" "Oh, itu kemarin yang sama-sama rekrutmen di sini." Terus dia langsung marahnya, langsung dia delete, bilang, kontak itu langsung dia delete sambil marah gitu. Hmm. Oke, oke. Sampai sebegitunya Dan gitu. ini Jadi dia kan kejadian yang berulang kali terjadi kan? Tidak hanya satu kali kan? kejadian, betul, kejadian yang berulang kali, Terhadap cuman orang baru, terhadap teman-teman, terhadap partner Anda betul, gitu ya. Oke. betul. Cuman saya mau pengen cut, pengen putus, tapi yang saya pikirin karena keluarga besar kita udah deket. Hmm. Oke. Tapi pada Jadi saat itu Anda tidak berpikir bahwa itu sebuah sesuatu yang aneh. Ada nggak sih berpikir enggak, sebenarnya berpikir bahwa oh ini karena dia cinta banget atau mungkin karena mungkin pikiran saya berpikirnya waktu itu mungkin ah, mungkin kayak gini ya rasanya dicintain itu ya. oke. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Oke. Jadi apalagi dulu waktu itu kan belum belum apa istilah toksik atau apa itu kan belum, Belum tahu. Ya. iya belum ada. Mungkin udah ada tapi saya nggak ngerti kali ya waktu itu gitu kan. Sedikit cerita dari pengalaman dengan pasangan-pasangan dulu nggak ada yang sampai se ekstrim itu kan protektifnya Enggak, baru enggak ada. kali ini gitu Cuman ya. overprotected. Jadi aku pikir apa ini saking dia sayangnya makanya di overprotected gitu loh. Oke, dan mungkin mungkin Over tapi pada waktu terlalu itu over. juga mikirnya daripada ribut, daripada drama-drama terus, ya udah nurut aja gitu, gitu kan? Yang mungkin Anda Iya, pikirkan pada saat benar, itu. benar, benar sekali. Oke, oke, oke. Nah, Ya, mm-mm, gitu. lanjut. Dan oke, kemudian dia itu waktu itu kan juga kerjanya di entertain. Jadi dia seorang manajer salah satu artis lah gitu kan. Hmm. Nah, cuman waktu itu saya bilang sama dia, kalau misalkan kita mau nikah, boleh nggak kalau aku minta kamu mending usaha atau apa? Karena aku nggak bisa ketika udah nikah, malam jadi siang, siang jadi malam, dengan dunianya itu kayaknya berbeda dengan dunia saya gitu loh. Hmm. Waktu itu saya cuma request seperti itu dan tanpa entah mungkin dia sebelumnya sudah ada konflik dulu sama si artis itu atau gimana saya nggak tahu, tapi dia mengiyakan loh. Oke. Dia menyetujui itu. Di situ pun saya jadi kayak ngerasa wow banget gitu. Maksudnya, "Ah, kamu laki-laki loh, kok kamu mau sih gitu." Tapi awalnya sih saya berpikirnya kalau kamu mau resign, carilah pekerjaan dulu. Cuman dia tidak melakukan itu, tapi alasannya karena dia nurutin apa yang saya mau. Saya waktu itu saya nggak tahu apakah dia resignnya memang ada konflik, ataukah dia memang resign atau apa saya nggak tahu. Cuma dia ngomongin sama saya itu resign karena keinginan saya gitu. Karena saya nggak bisa ngeliat dia hidup di dunia entertain seperti itu.
Hmm. Nah, selama dia hidup di dunia entertain kan apa namanya uang dan sebagainya kan dia selalu ngalir ya bang di YouTube dia. Jadi ketika saya ada proses rekrutmen yang mengharuskan saya terbang ke Jakarta dan sebagainya itu, saya semua tiket dibeliin sama dia. Jadi dia benar-benar seroyal itu gitu Oke. ke saya. Hmm. Nah, itu membuat ketika dia sudah resign itu kan dia jadi emosinya labil ya. Dia nggak punya kerjaan, dia apa emosinya labil. Saya benar-benar udah mau cut, tapi saya mikir lagi kalau saya mau cut nanti pasti bayangan dia, oh mentang-mentang saya udah nggak ada kerjaan dilempar nih gitu kan. Padahal dulu waktu ada kerjaan saya ingin support kamu loh gitu. Hmm. Jadinya itu yang membuat saya harus mempertahankan dia karena banyak hal-hal yang pertama itu takutnya dia mengiranya saya yang membuang dia, padahal saya kayak udah nggak tahan dengan toksiknya itu. Hmm. Kemudian yang kedua, eh, keluarga besar kita udah deket, jadi karena keluarga besar kita udah deket, saya ngerasa orang tua pasti akan malu kalau pada akhirnya kita akad nggak jadi sampai pernikahan gitu loh bang. Hmm. Itu tuh kayak ini banget gitu. Ya. Apalagi yang waktu itu tuh tanpa yang namanya proses rekrutmen itu kan kadang dadakan ya Bang ya. Di Hmm. hari yang sama di proses kita tunangan, itu pada saat itu juga saya ada yang menjalankan proses rekrutmen gitu. Yang saya nggak tahu nih, ternyata selesainya tuh sampai sore. Di saat tamu-tamu semua udah pada datang, saya baru sampai rumah karena baru selesai proses rekrutmen gitu kan. Oh, oke. Nah, jadi ya udah saya langsung yang kayak make upan kilat gitu kan, selesai proses tunangan, dianya langsung ngamuk lagi hanya perkara ada kontak baru, Bang. Ada kontak baru ya namanya proses rekrutmen wajar lah ya kita saling bertukar kontak hanya untuk sekedar info sudah ada panggilan atau belum dan lain sebagainya kayak gitu. Hmm. Itu setelah tunangan tuh marahnya nggak ketularan sih. Jadi Hmm. banyak hal-hal yang waktu pacaran sampai tunangan tuh yang nggak masuk akal, tapi saya nggak bisa cut ya karena itu, karena dulu dia itu memperlakukan saya sangat spesial, ketika dia udah nggak ada apa-apa kok saya cut gitu loh. Takut Ya. saya ada Jadi ketakutan merasa merasa nggak diposisikan enak gitu seperti itu. kan? Padahal sebenarnya Betul, itu betul. seperti sebuah gimana ya? Sebuah umpan sebenarnya untuk bikin korban-korbannya dia tuh nggak bisa lari gitu. Karena dia tahu sebenarnya bahwa korban-korban narsis itu kan biasa orang-orang yang punya empati kan. Jadi akan merasa bersalah ketika misalnya meninggalkan mereka. Padahal mereka tuh toksiknya luar biasa gitu. Dan mungkin mereka bisa menanamkan pemikiran kepada kalian semua bahwa saya tuh udah kasih kamu banyak loh gitu. Padahal yang dia kasih itu kan mungkin tidak sebanding juga dengan ketoksikan yang dia lakukan kepada kalian para korban sebenarnya. Tapi mungkin memang karena kalian tuh empatinya gede banget, nggak bisa mikir sampai ke sana kan. Ya bukan nggak bisa mikir ya, memang tidak terpikir sampai sana kan, karena kalian memang punya empati yang luar biasa besar, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Eh, bisa cerita Iya sedikit sih. nggak? Maksudnya, artinya kan bahwa ketika Anda dengan dia itu, dia kontrolnya tuh kuat banget kan? Iya. Itu selain kontak-kontak dan segala macam itu, yang lain dikontrol juga nggak sama dia? Pakaian, makanan, dan lain-lain gitu misalnya. eh Pakaian iya. Ketemu siapa Pakaian iya. dikontrol, gitu ya. Kenapa? Ketemu siapa gitu, dia harus tahu gitu, dan lain-lain segala macam. Iya ya, ketemu siapa harus tahu gitu. Lebih ke kontak-kontak sih. Kalau ada pakaian, makanan itu dia tidak terlalu ini. Yang paling jelas tuh Mm-mm. mungkin isolasi itulah, gitu ya. Betul, Oke, betul, oke. betul. Oke, kita Kayak lanjut gitu. ceritanya tadi dari tunangan tadi ya, gitu ya. Ya, Oke, oke. nah Ya, itu setelah itu, kemudian itu kan sebenarnya seharusnya kan kita menikah itu di Juni 2014 awalnya. Tapi ternyata di pertengahan antara sebelum Juni 2014 saya keterima dalam sebuah perusahaan yang mengharuskan saya untuk dilarang menikah selama 1 tahun. oke. Nah, di situ eh, sedikit agak galau ya karena gedung semua udah dipesan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan saya berpikirnya posisi sudah ditentukan nikah di Juni 2014 itu, dia itu belum ada pekerjaan yang settle. Oke, Mm-mm. Waktu oke. itu dia berusaha meyakinkan kedua orang tua saya dia mampu menghidupin saya karena dia merasa dirinya itu keterima, mohon maaf ya ini tanpa menyudutkan suatu instansi atau apapun ya. Hmm, Dia merasa dirinya itu keterima dalam sebuah instansi pemerintah karena dia sempat membayar gitu loh. hmm, Dia merasa karena dia sudah mengeluarkan uang dia sudah yakin keterima gitu. hmm. Mm-mm.
Jadi dia merasa dia bisa membiayai saya, meyakinkan orang tua saya itu seperti itu. Oh, saya sudah keterima dalam sebuah instansi ini, Om, gitu kan. Padahal aslinya tuh dia sekedar mengeluarkan. Dan saya nggak tahu kenapa kok ibunya mensupport itu. Saya juga nggak ngerti ya. Ibunya dia itu mensupport untuk membayar Jalur agar dia belakang. keterima. Iya, Kenapa? Ya, 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 jalur seperti belakang. itu. Meskipun pada akhirnya itu zong, Hmm, nggak ada itu keterima itu nggak ada. Meskipun akhirnya itu tuh zong gitu. oke. Nah, cuman pada akhirnya kedua orang tua saya bilang, loh saya sudah mengkuliahkan anak saya nih sampai S1 dan saya rasa anak saya ini cukup pintar, jadi sayang kalau dia nggak kerja gitu Hmm, kan. hmm, hmm, Terus akhirnya saya tetap dari segala pertimbangan, untungnya saya pada akhirnya tetap mengambil pekerjaan ini, memutuskan untuk pernikahan itu mundur gitu. Nah, waktu memutuskan saat pernikahan itu mundur, Bapak, emosinya dia sangat-sangat nggak terkontrol hmm, dengan alasan semua udah disiapin dan lain sebagainya, lebih mentingin ini kalau kayak gitu gitulah, pokoknya marah-marah yang kadang tuh nggak masuk akal juga gitu. hmm. Oke. Mm. Terus akhirnya kita mundur 1 tahun. Setelah mundur 1 tahun, selesai kita menikah dan ternyata sampai menikah pun Oh. yang katanya dia akan keterima dalam suatu instansi tersebut itu nggak ada, nggak ada dia keterima. Yang ada dia Selama nggak 1 tahun masuk. itu banyak dramanya nggak? Banyak, Tetap banyak sangat dramanya. banyak. Ada. Saya kan merasa gini. Waktu itu saya memang sudah bekerja, Nah, tapi memang sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kayak saya malah gantian saya yang kayak mensupport bulanannya dia waktu itu. hmm, Sama 1 tahun itu dramanya apa bilang sama dia sambil menunggu kalau seandainya memang instansi tersebut akan manggil kamu sambil menunggu ngamar-ngamar dulu lah kerjaan yang ya UMK dulu nggak apa-apa. Saya mikirnya kayak gitu, nggak usah terlalu ngefilter karena usianya dia tuh juga sudah kepala tiga kan. Kalau di sini kan memang usia sangat menentukan pekerjaan ya. hmm, Udahlah pekerjaan apa aja dia ambil aja. Ternyata dia tuh nggak ada inisiatif untuk ngelamar untuk apa gitu loh hmm, kan. Jadi situ tuh kayak memunculkan suatu pertengkaran nih. Sebelum lagi yang namanya lingkungan kantor itu kan nggak cuma cewek semua, masih aja dia overprotected di situ. oke, oke. Jadi kayak yang dramanya nggak masuk akal. Sekarang kita 1 minggu kita lembur, dia mikirnya kemana-mana. Padahal saya udah Sherlock, saya udah ini posisi saya waktu itu lembur di kantor. Bener-bener kayak, aduh nggak masuk akal banget ya bang drama-drama waktu itu. Hmm, Terus saya oke. pada akhirnya kemudian kita menikah. Hmm, Sampai kayak menikah itu pun dia bilangnya ke saya dia bekerja di jadi temannya dia itu kayak ada semacam tempat futsal gitu ya. Nah hmm, dia bekerja sama temannya itu ngomongnya sama saya ya. Tetapi karena gajinya nggak seberapa, mungkin gaji itu akan habis untuk transport PP Jakarta Jogja. Jadi maaf kalau belum bisa kasih uang bulanan. Waktu itu dia bilangnya seperti itu. Waktu saya sih pikir, oh ya sudah, nggak masalah, nggak apa-apa. dan saat itu belum punya anak ya? Belum, Oke. Ramadan itu hamil, kemudian ketika hamilnya itu sudah di sekitar 7 bulanan, ah, om saya tadi itu juga bekerja sama dengan rekannya untuk membuka coffee shop di suatu kota lah, yang nggak jauh dari Jogja tempat saya tinggal gitu. Hmm, hmm, Dia ditawarkan ke saya, gimana kalau suamimu apa ikut kerja sama saya di coffee shop biar kalau suatu saat tiba-tiba saya terasa itu nggak terlalu jauh bisa lah. Kalau cowok kan sekedar naik apa sih bis omprengan kayak gitu kan masih pasti bisa ya daripada kalau dari Jakarta ke Jogja kan masih butuh waktu gitu. hmm, hmm, Ditawarin itu dia mau diambil lah gitu pekerjaan yang diambil lah di bekerja sama om saya gitu. Nah terus karena dia nggak kerja sempat pokoknya selama 1 tahun dia belum mendapatkan kerjaan. Saya tahu tuh dramanya nggak ke nggak wah berhenti rumah berhenti ya? tangga itu kayak neraka banget deh. Waktu itu sih saya berpikirnya oke mungkin ini kayak gengsi laki-laki ya. Hmm, Emosi laki-laki karena saya yang berpenghasilan dia enggak jadi emosinya itu sangat-sangat nggak terkontrol gitu. Tapi eh dia udah nggak terlalu secemburuan sebelum kita nikah bang, bener-bener dia kayak ngebebasin jadi kan aku kayak ngerasa
ini kok dia udah gak ada cemburu-cemburunya ya, sempet aku bingung waktu itu, ini Oke. kenapa ya, jadi yang Oke. kayak bingung ya, ini Ah, apa udah, terus aku kan bertanya kok kamu beda ya, ngapain cemburu, orang udah nikah, alasan dia kayak gitu. hmm, hmm, Nah, alasan dia kayak gitu, cuman tapi pas saya buka WA WA kok dia kok kayak gini ke cewek-cewek kayak gitu, cuman apakah dia udah ada yang lain, waktu itu saya mikirnya udahlah, karena waktu itu tuh saya lagi hamil, saya nggak mau pikiran macam-macam ya, saya hmm, mau fokus aja. Nah, terus akhirnya kan dia kerja sama om saya itu bang. hmm. Heeh, kerja sama om saya, cuman om saya itu sistem kerjanya gimana? Saya nggak tahu ya sistem kerjanya om saya ke dia itu gimana. Tapi dia meskipun jaraknya cuma dekat, itu tuh dia sangat-sangat jarang pulang. Nggak tahu, susah gitu suruh pulang. Oke. Paling dia sekedar pulang itu sekedar kalau pas jadwal saya kontrol kehamilan aja. Oke. Mm-mm. Oke. Udahlah, saya waktu itu saya nggak mudah, waktu itu saya nggak berpikiran macam-macam ya. Nah, Hmm. karena sifat dia yang jarang pulang itu, pada akhirnya ketika saya melahirkan, saya mau minta ke dia untuk kalau bisa resign aja, karena kerjaanmu kok yang di coffee shop ini kok kayak nggak masuk akal. Saya mikirnya kayak gitu waktu itu. Nggak masuk akalnya, dia benar-benar kayak nggak ada waktu libur gitu loh bang. Sementara kan Hmm. namanya saya habis lahiran anak pertama pasti kan kayak ada baby bluesnya gitu ya, pengen lah ditemenin sama suami dan sebagainya gitu. Hmm. Akhirnya dia oke untuk resign, dia oke untuk resign, tapi ya itu balik lagi sering banget, akhirnya sering banget konflik di rumah. Jadi saya berpikirnya ya sudah, mungkin ini memang karena saya juga konflik ini karena menyuruh dia resign. Waktu itu saya berpikirnya kayak gitu, tapi saya gemes juga sebagai perempuan dan sebagai istri, gemesnya kok dia nggak ada inisiatif untuk ngelamar-ngelamar kerja ya gitu, Hmm. atau inisiatif buka usaha apa kayak gitu. Hmm. Usaha apa itu tuh dia nggak ada inisiatif apapun untuk itu gitu. Hmm. Nah, sampai akhirnya di umur usia setahun dia ditawarin pekerjaan dari eh, partner bisnisnya om saya yang buka coffee shop tadi. Jadi kan coffee shop tadi kan ada beberapa owner gitu ya. Nah, salah satu ownernya yang merupakan rekannya om saya itu, dia bekerja dalam sebuah kontraktor. Dia menawarkan pekerjaan ke ex ini, ke mantan suami, untuk bekerja dalam sebuah proyek. Nah, ketika bekerja dalam sebuah proyek di kontraktor inilah keuangan kita mulai terangkat nih. Hmm. Keuangan kita mulai terangkat karena dia benar-benar bisa bekerja ini. Kemudian itu dari 2018 dia, karena keuangannya dia udah mulai terangkat, dia suka memberikan surprise-surprise kecil-kecilan, kado apa kayak gitu ke saya. Jadi kayak saya kayak ngerasa ya ampun makasih Tuhan, ternyata dia udah Kembali bisa lagi menjadi seperti suami yang dulu. baik kayak gitu. Ah, gitu. Ya gitu. Nah, Oke. ternyata momen itu nggak lama, Bang. Momen itu ternyata nggak lama. Di 2019, saya kan ngerasa dia bener-bener cuek. Oke. Sangat-sangat cuek ke saya. Terus kayak nggak menganggap saya gitu. Bahkan sama sekali nggak nyentuh saya juga. Kayak gitu-gitu loh. Saya sempat, ini kenapa ya gitu. Tapi karena saya juga lagi sibuk kerja, dan kebetulan saya orangnya itu juga apa ya, ada cuek-cueknya juga. Jadi kayak capek lah mikirin ini ya, karena kalau saya cerita sama ibunya si X, dia selalu bilang udahlah kamu tuh sebagai istri doain aja biar suamimu tuh kerjanya lancar, nggak usah berpikiran macem-macem, karena apa yang pikiran itu tuh, kalau pikiran macam-macam, pikiranmu negatif, nanti yang terjadi akan negatif kayak gitu. Si ibunya si X tuh meyakinkan saya ngomongin seperti itu gitu loh, karena waktu itu saya pikir apa dia ada selingkuhan ya atau apa ya, kok, karena kan kalau istri pasti punya firasat ya bang ya, kalau misalkan suaminya beda atau apa gitu kan. Nah, karena saya setiap kali ngomongin firasat ini ke X itu dia langsung emosinya meledak. Jadi saya kayak nggak berani ngomong si X, tapi saya ngomong lewat ibunya. Karena eh, si X ini selalu membentuk ke saya bahwa orang yang paling dia takutin itu adalah si ibu. Oke. Nah, nah. Dan saya cerita lah sama ibunya. Nah, saya cerita sama ibunya kok si X beda ya bu, gitu kan. Terus dia ya itu nyampein, ya sudah kamu doain aja, yakin lah X itu nggak macem-macem gitu. Hmm.
Apalagi si X itu selalu meyakinkan ke saya bahwa dia tuh tipe orang yang anti perselingkuhan gitu. Jadi pernah kan di kampungnya dia itu pernah ada yang tetangga desanya itu selingkuh gitu, tapi dia yang pada akhirnya itu kayak memediasi antara si suami sama perempuannya gitu loh Bang. Hmm. Jadi kayak dia itu bener-bener kayak anti banget lah Artinya perselingkuhan dia gitu. menanamkan pemikiran kepada Anda bahwa saya nggak mungkin selingkuh, begitu ya, Iya, dari awal. iya, Itu sudah iya, iya. ditanam Karena dari awal kepada Anda, gitu ya. Tapi kemudian ketika ini dia sudah mulai aneh dan dingin ke saya, kan saya cerita ke ibunya, ibunya ngomongin kayak gitu, udah kamu pikirnya yang positif aja, ya sudah, Oke, udahlah cukup percaya. Apalagi si ibunya ini itu konselor juga, konselor pernikahan gitu loh bang, dalam suatu agama tertentu gitu. oke, Dia ibunya kayak gitu. Jadi aku berpikirnya ya sudah orang dia bisa memberikan konseling pernikahan, bimbingan konseling ke pernikahan ke orang-orang, pastinya dia pun memberikan bimbingan konseling itu juga ke anaknya sebelum kita nikah. Dan mikirnya paling gitu. Ya sudah, baiklah gitu. Dan oke, entah sering berjalannya waktu di 2019 itu kebetulan kita mengadakan syukuran sunatan anak kami, anak kita. Syukuran gitu kan. Jadi dia mengadakan suatu wayangan gitu kan di kampungnya, di kampung eyangnya. Jadi dia memang orang Jakarta tapi aslinya itu dia dari Jawa Tengah. Kemudian dulu sempat merantau ke Jakarta gitu loh Bang. Nah, hmm, untuk syukuran itu dia benar-benar ngadain kayak pesta rakyat gede-gedean gitu. Bahkan dia mengundang kayak apa ya, artis yang saat itu tuh sedang hits lah. hmm. Saya kan agak yang, nah, uang dari mana ya, gitu kan? Masa ini dia baru mulai bekerja di 2018 sudah bisa mengadakan acara yang sebesar ini, gitu kan? Dia namanya artis, apalagi udah yang tarafnya artis ibu kota itu kan juga nggak murah ya. Hmm. Nah, uang dari mana, gitu? Dan dia tuh sama sekali nggak melibatkan saya untuk acara itu. Padahal harusnya kalau acara ini untuk syukuran anak kita, paling nggak istri dilibatin ya, saya harus ngapain ngapain ini tuh sama sekali saya tuh sama sekali nggak dilibatin gitu. Pak, Oke, dan saya sempat berpikir kalau dia punya uang sebanyak itu, harusnya sebagai kepala rumah tangga yang benar, harusnya kan dia tahu kalau istrinya, oh ya 2018 itu kita sempat beli rumah bang, di awal dia kerja dia kita sempat beli rumah tapi pakai atas nama saya dan KPR-nya sebulannya potong gaji saya. Nah, kemudian di 2019 itu saya cuman berpikir kalau dia bisa ngadain acara sebesar ini, harusnya dia punya uang dong. Dan harusnya kalau dia sebagai kepala keluarga yang baik, harusnya dia sadar, oh istriku setiap bulannya gajinya dipotong sekian nih buat bayar rumah. Terusnya kalau hmm. punya uang kan setidaknya buat nutup utang dulu ya Bang ya. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya, tapi kan ada istilah pelunasan sementara ya, cukup membantu kan gitu. Tapi ini sama sekali dia nggak berkontribusi apa-apa akan pembayaran rumah ini yang kita tinggalin ini nggak ada gitu loh. Iya Oh dia sedikit ya, bisa saya potong ya. ngapa ini Artinya, gitu. iya, artinya adalah bahwa dia tidak terbuka sama sekali kan dengan keuangannya dia gitu. Enggak, sama sekali enggak. Dia Oke, merasa gajinya dia itu sudah selalu ditransfer semua ke saya. Tapi kan saya nggak tahu ya, mungkin dia ada penghasilan ABCDE kan saya nggak ngerti ini. oke, oke. Artinya, Nah, iya, salah satu sama sekali dia nggak ada salah satu transparan kebiasaan keuangan. seorang narsisis itu kan dia tidak pernah terbuka sepenuhnya tentang keuangannya dia, gitu ya. Itu salah satu mungkin ya yang terjadi juga pada Anda pada saat itu kali, ya. Ya sudah, saya pun juga nggak berani apa ya, karena setiap ngobrolin soal keuangan atau ngobrolin apa itu selalu memicu kemarahan besar. Pada akhirnya semua ini cuman saya coba keep sendiri, saya pendam sendiri gitu. Terus saya coba diskusiin ke ibunya dia. Saya nggak tahu kenapa ya waktu itu dikit-dikit saya itu cerita sama ibunya dia gitu. Dan ibunya dia itu cuma bilang gini, ya sudah, mungkin dia nggak pengen kamu terbebani aja. Karena mungkin memang dari dulu kita tuh sama sekali nggak pernah ngadain acara apa-apa. Dan mungkin dia pengen ya sekali-sekali lah ngadain acara di kampung. Si ibunya tuh ngomongnya seperti itu gitu kan. Hmm. Ah, ya sudah lah, maksudnya saya masih meskipun antara setengah-setengah menerima, tapi ya sudah sepertinya saya nggak bisa melanjutkan lagi untuk sharing ke ibunya case ini karena kayaknya juga tidak ada hasil apapun gitu. Jadi ya sudah saya cukup saya diamin aja gitu kan.
saya masih berusaha agar suatu saat dia terbuka lah. Saya masih masih berpikir positif di situ gitu. Sampai satu ketika karena itu syukurannya itu kan di akhir bulan Desember bulan. Nah, di akhir bulan Desember itu dia udah lama nih di Jogja sekitar 2 atau 3 mingguan. Nah, kemudian selesai acara itu, dia langsung balik terbang ke Jakarta lagi sekitar tanggal 28 Desemberan lah, 29 Desemberan lah dia pulang. Nah, karena habis pulang, kan dia merasa dia pamit, aku lah malam tahun baru nggak bisa balik Jogja ya, karena kemarin saya udah di Jogja terus nih, gitu kan, dan kerjanya udah numpuk, alasan dia seperti itu. Oh, iya. Nah, tapi yang namanya bangkai itu kan kalau meskipun ditutupin pasti akan lama-lama akan kecium juga ya Bang ya. Nah, ternyata semesta itu nunjukinnya dengan sangat-sangat aneh lah gitu. Jadi dulu sebelumnya maaf flashback lagi di Septemberan gitu, saya nggak pernah ngecekin handphone, nggak pernah ngecekin apapun. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya buka WA-nya dia. Dia buka WA-nya, dia sedang WA seseorang dengan menunjukkan dia sedang makan. eh Manggilnya Bun, selamat makan Bun kayak gitulah. Saya bilang, loh ini siapa? Gitu. Oh, itu orang vendor, alasannya seperti itu. Terus kenapa manggilnya Bun? Ya iya biasa kan kalau orang proyek kan cowok semua, kadang ada yang dipanggil tante, ada yang dipanggil mami, ada yang dipanggil Bun. Alasan dia seperti itu gitu kan. Kamu loh sama istri sendiri aja nggak pernah diperhatiin udah makan belum? Ini sama vendor diperhatiin terus gitu. Ya gimana sih cuman buat bercanda anak-anak aja, dibilang gitu kan. Ya sudah. Tapi waktu itu saya sempat ingat DPWA si orang yang dihubungin ini. Nah, DP-nya sempat saya ingat. Nah, kemudian eh saya coba tarik benang merahnya ya Bang ya. Kemudian di Januari 2020 sebelum COVID itu semesta itu menunjukkan lewat Facebook itu di Januari 2020-an itu kan kalau nggak salah Jakarta itu lagi sering banjir itu ya Bang ya. Kalau nggak salah ya, kalau sering banjir terus di Facebook itu ada semacam aplikasi yang untuk menginformasikan bahwa saya sedang terdampak banjir tapi saya baik-baik aja kok. Seperti kayak gitu lah istilah waktu itu di Facebook. Nah, dia nge-share itu, menginfokan ke Facebook itu bahwa aku memang terdampak banjir, but I'm okay gitu. Nah, ada orang yang nge-like di situ. Nah, nggak tahu kenapa, saya pengen ngeklik orang yang nge-like itu. Ada beberapa yang aku kenal, tapi ada satu yang nggak saya kenal. Saya coba klik kan orang tersebut, ternyata DP-nya sama, Bang. DP di Facebook dengan DP yang di WA yang sempat dipanggil Bun itu gitu. Hmm. Terus saya coba apa ya masukkan nama itu ke Google. Itu DP-DP yang muncul di Google itu, mohon maaf ya kok DP-nya Hmm. kayak perempuan-perempuan apa ya? Hmm. Kayak dandanan LC kayak gitulah Bang. Maksudnya mohon maaf tanpa menyudutkan ya, tapi ada dandanan yang seperti itu gitu kan. Menor gitu dananya. Dandanan Ya menor gitu ya. ya menor tapi lebih ke bajunya sih Bang. Paham kan gimana ya? Oke, 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 Yang oke. Nggak seksi apa-apa. kayak gitulah gitulah. Nah, aku sempat mikir, "Hah, kok kayak gini ya?" Pikiran saya udah mulai macam-macam nih gitu kan. Hmm. Terus saya coba add IG-nya. Nah, Hmm. waktu saya coba cari nama itu saya masukkan ke IG, itu ada, tapi begitu saya add, saya langsung nggak tahu kenapa, mungkin dia kepencet blok kali ya, dan saya langsung ke di blok lah. Saya itu langsung berpikirnya yang macam-macam ya, Hmm. berpikir macam-macam. Terus saya ceritalah ke teman saya. Ternyata teman saya ini punya kayak second akun. Nah, saya dipinjemin akunnya. Kamu pakai second akunku aja. Ini password dan username-nya. Ternyata di second akunnya dia itu di confirm Bang. IG-nya ini di confirm. Ya sudah, saya memantau dari IG-nya teman saya ini gitu. Nah, tapi pas itu tuh saya pas lagi telepon, saya sempat nanya, yang ternyata yang kemarin itu yang kata kamu orang vendor tuh dia LC bukan sih kok dadanya kayak gini banget ya? Saya sempat dengan sepolos itu saya nanya ke dia gitu kan. Hmm. Terus dia diem, hah? Maksudnya? Ya nggak tahu lah di gitu. Tapi kayak orang gelagapan gitu loh. Hmm. Hmm. Itu di Januari 2020-nya. Nah, terus uh, malamnya itu dia bilang dia ke UGD karena asam lambungnya dia kumat gitu. Nah, sempet dia bilang ke UGD karena asam lambungnya kumat. Terus nggak lama dari itu dia bilang aku ke beli nasi goreng dulu ya karena badanku lagi gak enak. Gitu. Yaudah,
Dia beli nasi goreng kan, dia pamitnya sama aku jam 11 malam tuh, ya udah nanti kalau nggak ada kabar aku berarti udah tidur ya, aku bilang gitu, iya kamu tidur aja dulu deh gitu gitu. Besok paginya saya yang biasanya itu bangunnya itu ya sekitar setengah lima jam limaan gitu kan, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba itu kebangun aja bang, jam 4 setengah 4 tuh saya kebangun. Dan pas pertama kali kebangun, yang pertama kali saya buka tuh WA, Pak IG, pakai akunnya teman saya itu tadi. IG, pakai akunnya teman saya itu tadi. Dan story yang muncul pertama itu si story si LC ini, ternyata mereka lagi dugem bareng bang. Yang Oke. katanya malamnya itu sakit, ternyata Hmm. paginya tuh dia lagi dugem bareng gitu kan. Hmm. Gitu. Terus habis itu aku capture, aku coba share ke temen-temennya dia. Aku nanya, Mas kemarin semalam dugem dugem ya sama si X gitu kan. Hmm. Oh, semua semua teman-temannya tuh saya tanyain semua. Karena kalau saya tanya sama dia, pasti dia ngelak lah, apalah gitu kan. Saya coba tanya ke teman-temannya dia, gitu kan. Teman-temannya dia, terus tapi baru balasnya tuh mungkin karena terlalu subuh ya saya WA-nya ya. Baru balasnya tuh sekitar jam 9 10-an. Dia bilang enggak, enggak saya lagi di mes kok tidur. Tadi dia pergi sendiri, kayak gitu-gitu. Bilangnya, oh oke, gitu. Oke gitu. Terus jam ya jam 11-an tiba-tiba dia si X nelpon, dia mau minta maaf. Minta maaf, katanya dia lagi stres kerjaan aja, kayak gitu-gitu kan. Hmm. Alasannya sudah simpel itu, stres pekerjaan. Toh nggak kemana, nggak ngapa-ngapain kok, cuman duduk terus pulang gitu. So, aku tanya sama siapa gitu kan. Saya tanya sama siapa, dia bilang bareng-bareng gitu. Terus saya bilang bohong, orang teman-teman kamu aja mereka semua pada di mes kayak gitu. Terus tapi saya sempat apa ya kayak stalking stalking Facebooknya si cewek ini dan sebagainya gitu. Ternyata ada banyak apa ya, ada banyak misalkan ya ada foto dia yang lagi di kamar hotel dan sebagainya gitu-gitu loh. Nah aku Hmm. capturein semua itu. Dan saya sempat coba tarik benang merahnya gitu lah, yang sebelum-sebelumnya misalkan di tanggal 20 Hmm. November ini si X bilangnya ke sini. Kok sama ya? Sama-sama ke mall yang sama ya gitu. Jadi saya sempat kayak apa ngecek-ngecek WA-nya si X, kemudian tak samakan dengan postingannya si LC ini gitu kan. Kok semuanya sama ya gitu kan. Hmm. Kemudian saya skakmat dia gitu kan. Pas skakmat dia itu dia alasannya, yaudah aku mau, dia sempat ini mau mati. Dia Hmm. ngajak mau mati, mau bunuh diri gitu. Terus aku bilang nggak usah lebay gitu. Nggak, aku nggak lebay, nanti kasih tahu ke anak, bilang aja papanya lagi kerja lah apalah gitu kan. So bilang nggak usah kebanyakan drama deh gitu kan. Hmm. Waktu itu saya udah ngancam saya mau pisah, mau cerai gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Saya ngancam saya mau cerai gitu. Terus malamnya dia langsung balik ke Jogja, tapi naik mobil nyetir sendiri gitu. Nyetir sendiri, terus tapi nggak tahu kenapa dia jalannya tuh lama banget, lama banget. Mungkin dia juga sambil mikir kali ya bang, yang mau harus gimana gitu kan. Hmm. Nah, saya cerita itu saya sharekan tuh ke ibunya dia, karena setiap kali ada masalah atau ada apa, ibunya kan selalu ngebela kan. Seolah-olah tuh anaknya itu memang dia di Jakarta itu memang nggak ngapa-ngapain, sedang bekerja keras. Kamu lihat dong gaya hidup kalian gitu kan. Karena dia mikirnya gini, dia mikir ibu itu mikirnya gaya hidup kita gitu. Padahal si X ini memang setiap kali balik tuh dia selalu beli sepatu-sepatu baru dengan brand-brand yang ada gitu kan. Maksudnya saya sempat seboros itu. Jadi setiap hari Minggu kita selalu ke mall dan selalu beli baju-baju baru, di lebih tepatnya dia sih gitu. Beli baju-baju Hmm. baru. Sempat aku tuh berpikir, kok kamu selalu ada duit ya untuk fashion kamu, sementara aku yang setiap bulannya kepotong untuk biaya KPR tuh nggak pernah sedikit pun kamu menyumbang Perhatikan. gitu loh. Hmm. Perhatikan gitu. Tapi kalau untuk case-case yang berpena itu dia selalu ada gitu. Bahkan handphone pun selalu yang terbaru. Oke. Misalkan ada keluaran iPhone baru atau Android Samsung yang terbaru gitu. Termasuk saya sih dibeliin gitu kan, sampai saya sampai bilang aku nggak perlu kayak gini, cuman kalau ada memang kamu ada duit, masukin aja ke rekening KPR. Aku sempat beberapa kali sempat bilang gitu, cuman dia alasannya nggak apa-apa kan kamu udah kerja keras kayak gitu-gitu. Alasannya aja kayaknya dia juga pengennya terkesan saya itu
diperhatikan sama dia gitu loh Bang. Maksudnya dari segi penampilan yang Hmm. saya pakai gitu jangan sampai saya nggak up to date, jelas seperti Ya, itu. oke. Heeh, dari dianya gitu. Nah, balik ke yang LC tadi ya. Nah, sampai ketahuan terus dia sampai Jogja tuh dia minta maaf sampai sujud-sujud gitu. Bener-bener sampai sujud, Oke. sujud-sujud gitu dia nggak mau cerai kayak gitu. Terus saya tanya kan, sampai mana nggak ngapa-ngapain kok nggak ngapa-ngapain. Tapi seiring berjalannya waktu kan akhirnya semua itu kebongkar ya Bang ya. Ah, karena dia itu ternyata tidak pintar dalam menyimpan arsip-arsip. Jadi kayak saya coba cek Google-nya tuh historis Google Gmap-nya tuh ada kemana aja, ke hotel-hotel mana aja, tuh semuanya masih ada di situ semua gitu loh. Hmm. Email-email Traveloka-nya tuh masih ada semua dan ternyata yang malam tahun baru di 2020 tuh mereka sempat ke Bali bersama tuh semua juga masih ke record semua di situ gitu. Tapi ketika saya tanyakan itu dia nggak mengiyakan tapi juga dia cuma diem aja gitu loh. Kan Oke. gemes ya, Karena dia gemes mungkin gitu bingung maksudnya. gimana cara berkelitnya gitu ya. Jadi Mungkin kayak ya diam jadi aja dia cuma gitu. diem aja. Jadi kita itu gemes gitu karena semua Oke. bukti-bukti kan udah ada. Oke. Sampai akhirnya dia itu ternyata balik lagi bang. Oke, kita maafin. Tapi love bombingnya yang sekarang tuh nggak main-main. Di Februari itu buat kado Valentine dia beliin saya mobil. Oh, oke. Dia beliin saya mobil di Valentine 2020. Kemudian saya dan anak tuh diajak ke Singapura dan ke Malaysia lah gitu. Jadi kan Oke. nggak main-main ininya gitu kan. Terus setelah aku pikir yaudah lah ya, buat rekonsiliasi kan dia udah pernah melakukan salah gitu. Ternyata setelah balik dia alaskan waktu itu balik nggak lama dari itu kita di lockdown tuh Hmm. COVID kan. Hmm. Sekitar Maret kita ke Singapura Malaysia tuh Februari gitu masih masih bisa ke sana tapi begitu nyampe ke Indonesia kita udah dikasih surat kuning kayak gitu udah Hmm. nggak lama dari situ tuh di lockdown jadi dia di Jogja terus selama di lockdown itu tapi dia sebulan sekali atau apa dia tuh masih sering bolak-balik ke Jakarta gitu balik alasannya itu untuk ngurusin karena dia di proyek itu kan kayak sebagai SDM sempat sebagai SDM gitu alasannya itu untuk ngurusin pemberian pesangon karena ada beberapa yang PHK alasannya dia seperti itu. Nah terus yang saya herankan kan saya masih masih suka ngecek akun si LC itu pakai akunnya teman saya tapi eh, karena si X ini kan ini kan dia ada sambilan kayak jual beli mobil gitu ya Bang ya. Jadi kadang dagangannya dia suka dibawa juga ke Jakarta. Ketika dia ada dagangan Innova ya dia ke Jakarta bawa Innova Brio ya Brio kayak gitulah istilahnya. Nah, Hmm. saya bingung kalau dia ke Jakarta bawa Innova, kok di rumah si Elsie ini ada Innova? Kalau di bawa Brio kok ada Brio, tapi si Elsie itu ketika ngeposting gitu tuh kayak mobilnya tuh kayak nggak emang yang nggak sengaja ke posting gitu loh, cuman bocor. Jadi nopolnya tuh nggak kelihatan gitu loh, Bang. Hmm. Jadi aku merasa dianya itu masih suka nemuin gitu loh. Hmm. Nah, sampai pada akhirnya itu kan saya sekitar Februari ya sampai pada akhirnya di bulan Aprilan gitu kita anniversary waktu itu kan tanggal 25 terus tanggal 26-nya dia balik ke Jakarta karena si Elsie ini kan ulang tahunnya tanggal 27 Bang. Nah Hmm. dia balik ke Jakarta tanggal 26 ini alasannya itu mau yaitu sama yang tadi mau PHK apa kasih pesangon kayak gitu-gitu dan dia ini banget maksudnya sebelum dia balik ke Jakarta pas anniversary itu dia bener-bener kamu mau apa yang bener-bener ngemanjain kayak gitu-gitu loh bang Hmm. sama Oke. dimanjain terus tapi waktu itu feeling saya udah nggak enak gitu kan kalau dia balik ke Jakarta sebelum sebelum si LC ini ulang tahun gitu sampai pada suatu saat saya kan masih tetap memantau si LC ini nah ada suara si X di storynya ini aku screen recording kan aku capture aku screen recording aku kirim ke ibunya nah aku berharap karena ibu ini loh bahwa sebenarnya anak kamu tuh belum berubah mikirku kan gitu tapi saya ini mikirnya di keep dulu jangan langsung difrontalin cuman sama si ibunya langsung difrontalin ke anaknya nah si anaknya ini langsung kayak
nangis-nangis gitu loh ke ibunya, bahwa meyakinkan ibunya bahwa aku tuh sebenarnya udah berubah. Hmm. eh aku Hmm. tuh sebenarnya udah berubah, ini tuh cuma sebenarnya cuma si fitnahnya doang gitu. Mau aku gimana sampai nangis-nangis kayak gitu loh. Dan Hmm. disitu kan aku jadi bingung ya Bang ya. Dan dia sumpah-sumpah membawa nama Tuhannya gitu loh. Dia Hmm. sumpah-sumpah membawa nama Tuhannya gitu. Makanya sempat waktu itu sempat sebingung itu. Dan sekitar bulan Aprilan gitu kan ibu saya masuk rumah sakit. Nah, ketika April 2020 masuk rumah sakit meskipun bukan COVID itu kan tetap aja diisolasi ya. Hmm. Nah, sementara anak saya kan selama ini ikutnya sama utinya, dalam hal ini sama ibu saya. Nah, karena ibu saya masuk rumah sakit kan jadi anak saya ambil kan. Nah, jadi eh, ibunya dia bilang ke ex, Mas, kamu pulang Jogja, mertua kamu sakit loh, gitu kan. Mertua kamu sakit loh. eh Ya besok ya dia besok 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 aja gitu kan sampai akhirnya dia pulang Jogja, tapi karena saat itu sedang COVID kan, karena dia suka pergi-pergi keluar kota kan dia nggak berani langsung pulang ke rumah, nggak enak sama tetangga ya waktu itu. Kalau dari luar kota kan harus peraturannya sangat-sangat ketat kan di April 2020 itu. Nah, sampai akhirnya dia kan terus tidur di hotel karena waktu itu masih ada hotel yang bisa menerima kayak gitu loh Bang, terus dia Hmm. tidur di hotel. Nah, dia video call anak saya, namanya anak kecil, anak umur 4 tahun, di video call bapaknya yang sedang di hotel kan dia langsung kayak pingin ikut ya Bang ya, Hmm. pingin pingin ikut tidur di hotel, namanya anak-anak kan gitu kan. Hmm. Di, ya, ini ada kolam renangnya, ada ini, besok kita renang bareng ya, digituin kan anak-anak langsung nangis kan, pengen nyusul bapaknya. Yaudah karena udah nangis, eh, kita coba nyusulin bapaknya. Dan abang mau nggak? Ketika kita susulin orang si X ini kayak nggak terjadi apa-apa, kan aku jadi bingung ya. Hmm. Hmm. Ngobrolnya kayak ngobrol biasa, lu makan apa, ini apa, aku aja loh, kemarin tuh hubungan kita tuh kayak udah di ujung tanduk loh, tapi Hmm. kita ketemu kamu nggak membahas yang kemarin, tapi kayak yang yaudah seolah nggak terjadi apa-apa, bener-bener nggak terjadi apa-apa gitu. Oke, oke. Tidak seperti Di orang situ yang Bang. baru memohon-mohon seperti kemarin, merasa bersalah dan Iya, lain-lain. Sekarang yang bahkan tiba-tiba yang udah, pertama kali aja mohon-mohon, yang kedua ini aja yang udah ketahuan dan dia mengatain bahwa aku ngefitnah dan lain sebagainya. Tapi kayak gitu, jadinya kan aku bingung ya, ini sebenarnya dia benar salah nggak sih kayak gitu kan. oke, oke. Nah, terus sampai akhirnya aku coba, jadi aku ikutin permainannya dia dulu. Aku coba mengutamakan logikaku dulu gitu ya. Waktu Hmm. itu kan ada WFH dan WFO. Terus besoknya kan, kebetulan besoknya saya WFO. Aku bilang ke dia, Neng, kita kan udah lama nih nggak pacaran. Besok aku WFO dijemput ya, aku bilang gitu kan. Hmm. Aku pengen pengen tahu aja gimana. Terus dia bilang, ya udah, tapi kita tukeran mobil dulu. Ya wes, terus kita tukeran mobil nih sebelum dia jemput saya itu kita tukeran mobil. Nah, pas kita tukeran mobil ini semesta benar-benar membantu saya Bang. Jadi eh saya pakai mobilnya dia, itu saya nemuin banyak nota di situ. Hmm. Ada nota hotel, nota kue ulang tahun dan sebagainya di situ gitu kan. Nah, Hmm. sampai nggak tahu ya, ini keahlian cewek atau gimana dalam nge-stalking, saya nggak tahu ya. Jadi sampai oh ini kue ulang tahunnya membeli cheesecake di hotel ini gitu kan. Saya sampai pura-pura telepon si hotel itu, nanya ada cheesecake ready nggak, bisa difotoin nggak kayak gitu. Sampai tuh saya nanya kayak gitu loh. Nah, ketika udah difotoin cheesecake-nya, saya samain dengan story-nya si Elsie ini pas dia ulang tahun. Roti cheesecake-nya ini sama gitu loh. Jadi eh oh oke, ini berarti memang cheesecake ini buat buat si cewek ini nih gitu kan. Hmm. Ini udah, terus besoknya waktu dia jemput saya, waktu saya WFO kan saya awalnya bilang sama dia nih minta untuk jemput kan. Oke, ini jemput, terus kita makan, habis pas jemput kita makan tuh udah orang kayak orang pacaran biasa gitu. Kita mulai lagi pacaran biasa. Oke, terus di jalan tuh aku ngomong sama dia, saya piye, lebih apanya, hubungan kita. Bahkan aku udah bilang sama kamu aku nggak mau cerai gitu-gitu lah dia bilang. Nah, terus pas udah ke apa ke parkiran hotel kan, kita masih tinggal di hotel karena dia belum ada 2 minggu kan, jadi dia masih di hotel. Saya tunjukin tuh nota-nota itu ke dia tanpa ngomong apa-apa, dia cuman tarik nafas, iya aku salah, gitu doang. Hmm. Oke.
nggak ada sama sekali kelihatan penyesalan atau apapun gitu ya. Aku enggak, ya aku salah, aku minta maaf gitu kan. Hmm. Kamu sekarang masuk ke kamar, temuin anakmu gitu. Hmm. Eh, aku mau nenangin diri dulu. Dia gitu, so aku mikir, loh yang harusnya nenangin diri kan saya ya, bukan dia ya. Kenapa Iya. dia yang kayak gitu kan? Oke. Akhirnya dia keluar dari mobil, nggak tahu dia jalan kemana. Aku bingung kan, dan aku juga nggak mungkin juga masuk ke kamar nemuin anakku dalam posisi yang saya seperti ini gitu. Nah, Hmm. terus saya telepon ibunya dia. Waktu itu nggak tahu kenapa ibunya dia tuh bisa kayak jadi teman cerita gitu loh. Nah, saya ceritain semua. Ternyata memang bener Bu, ini akhirnya dia ngaku gini gini gini. Tapi posisi waktu itu saya keluar dari mobil, terus saya jalan jalan kaki nggak jelas kemana lah gitu. Ya udah tuh habis itu dinasihatin sama ibunya, udah kamu balik hotel lagi. eh Nanti aku suruh si X itu ke hotel. Meskipun lagi marah, gunain logikamu kayak gitu gitulah. Mertua aku waktu itu ngomong kayak gitu. Hmm. Oke, terus nggak lama si X nih WA aku, dia bilang aku tunggu di Resto Hotel gitu-gitu. Udah, ketika aku udah, terus aku balik lagi, terus dia cuman bilang, waktu itu aku balikin tuh cincin kawinku. Hmm. Yang dia nggak mau cerai, aku udah balikin waktu itu cincin kawinku. Aku bilang sama dia, kalau kamu nggak mau kalau kamu nggak mau cerai, yaudah ini aku balikin, pasang ini lagi. Kalau kamu memang merasa kamu udah berubah dan udah bisa jadi suami yang baik, aku bilang gitu. Dan saya tuh cuma bingungnya dia tuh nggak ada kata maaf, nggak ada apa, dia cuma bilang ya aku salah yang itu tadi aja bang gitu kan. Aku sempat yang ketika ketemu lagi di lobby atau resto itu bingung mau ngomong kayak gimana karena aku mentelaah ini sebenarnya gimana sih kok kayak nggak masuk akal semuanya ya. Maksudnya dia emang udah selingkuh sampai sebegitunya, dia udah bilang kalau aku ngefitnah dia, membawa-bawa nama Tuhannya, sumpah-sumpah demi nama Tuhan, demi nama almarhum bapaknya. Hmm. Kok ternyata dia cuman sumpahnya di mulut doang gitu loh. Jadi kayak yang ada di otak aku waktu itu tuh itu maksudnya mentelah itu, jadinya ketika dia ngajak ngobrol tuh aku kayak nggak nyambung apa yang dia obrolin, aku balikin aja tuh cincin Oke. Karena sudah sangat itu bingung kayak. pada saat itu gitu ya. Iya, iya, iya. Itu Hmm. di 2020 ya. Nah, terus kita hubungan kita seiring berjalannya waktu mulai membaik lah ya. Tapi dia, saya bilang sama dia jangan balik ke Jakarta lagi. Terus dia oke untuk dia nggak balik ke Jakarta. Tapi ketika dia nggak balik ke Jakarta, itu dia bener-bener dihubungin sama orang-orang kantornya tuh dia kayak menghilang gitu loh. Jadi Hmm. dia aku nggak tahu lah transparansi antara dia itu sendiri riset atau apa tuh saya nggak ngerti ya. Hmm. Hmm. Karena dia juga nggak bilang sama aku, bilangnya itu cuma memang riset, tapi kalau riset kenapa masih dicari, dan kalau riset, emang ada ya kantor yang riset cuma ngomong WA doang terus udah gitu. Jadi kayak dari situ tuh emang agak-agak nggak masuk akal gitu. Nah, terus dia untuk mengisi hari-harinya, dia balik lagi ke entertain. Dia balik lagi ke entertain, nah kebetulan yang tadi penyanyi yang mengisi ketika saya, apa, anak saya sunatan, itu kan berpulang di kala COVID itu di bulan Mei 2020 itu kan berpulang. Nah, Hmm. itu kan ada banyak kru-krunya ya, karena si penyanyinya ini berpulang, jadi kan kru-krunya agak gantung ya Bang ya. Nah, kemudian si X ini kayak datang ke si kru-krunya itu sebagai rekan atau partner dan seolah-olah kayak jadi hero gitu loh. Hmm. Kayak jadi kayak jadi pahlawan untuk mereka, totalitas bener all out banget. Jadi kayak materi semuanya tuh disupport untuk mereka biar tetap bisa berkarya kayak gitu loh. Karena di sini kan aku sempat bingung, kamu bisa punya uang sebanyak itu untuk menghidupin dan Hmm. apa ya, Hmm. mencarikan mereka kerjaan itu berarti kan uangnya nggak sedikit ya. Tapi Hmm. kenapa kamu masih nggak care dengan keuangan yang ada di rumah kayak gitu loh, Bang. Oke. Ya. Di situ pun aku udah agak-agak bingung. Apalagi waktu itu dia sempat semacam bersama kru-krunya itu mengorbitkan salah satu apa ya kayak penyanyi cilik ya, via YouTube aja sih mengorbitkannya gitu kan. YouTube aja. Tapi dia benar-benar kayak total banget sih ke si penyanyi cilik ini, bahkan sekeluarganya, sampai aku bilang anak kamu itu ini bukan dia, karena Hmm. si X ini lebih care sama si dia daripada anaknya sendiri gitu. Jadi
dia itu kayak ngerasa misalkan nih kita kalau sedang keluar kota untuk ngurusin entertainnya dia, kita diajak bang, memang kita diajak, tapi kita berdua saya dan anak saya cuma ditinggal di hotel. Oke. Dia nggak tahu ngapain, kita nggak ngerti. Jadi mungkin menurut dia ya itu biar saya nggak curiga mungkin ya, tapi kan saya juga curiga karena saya cuma ditinggal di hotel kan. Hmm. Nah itu eh sampai akhirnya oke lah itu yang itu sampai kayak gitu terus bang setiap hari yang buat saya bingung, pada akhirnya karena saking bingungnya pada akhirnya saya ya wes lah gitu loh. Hmm. Iya karena daripada apa ya energi saya terkuras di situ kan karena bingung saking bingungnya gitu. Hmm. Dan kalau ngomong sama ibunya dia juga cenderung aku bilang, Bu saya tuh cuma pengen rumah tangga yang normal, saling lah gitu. Ya Hmm. sudah sabar lah gitu. Hmm. Eh, Nanti akan ada waktunya, bla bla bla, dinasihatin dia dinasihatin macam-macam dan seolah tapi dari nasihat-nasihat itu cenderung kayak saya harus introspeksi diri gitu loh, bukan Oke. si X Hmm. gitu. Jadi nasihat-nasihat itu gitu. Oke. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mungkin karena dia terlalu all out sama entertainnya dia dan dia kan tidak bekerja nih yang di Jakarta. Kemudian di 2021 mungkin perekonomian dia mulai menipis ya. Dan dia minta izin ke saya untuk kembali lagi ke untuk ikut di proyek. Ya, dia janji sambil nangis-nangis gitu. Sambil nangis, sebenarnya dia sambil nangis. Dia janji dia juga pengen berubah untuk saya dan untuk anak saya gitu. Nah, ya sudah, saya merasa ya udahlah daripada pengalaman yang sebelumnya emosinya dia yang tidak terkontrol karena dia tidak bekerja, mungkin memang lebih baik dia bekerja. Dan dia udah berjanji sampai nangis-nangis kan. Saya waktu itu awalnya masih berpikir seperti itu. Itu di 2021. Saya biarkan dia kembali lagi ke Jakarta. Nah, Hmm. kemudian di itu dia mulai balik ke Jakarta itu sekitar Mei 2021-an lah, April 2021-an dia mulai bekerja lagi di proyek. Nah, kemudian sering berjalannya waktu nggak lama dari situ kok awal-awal dia di proyek tuh dia masih itu loh suka share live location. Cuman sering berjalannya waktu dia itu pudar sendiri gitu. Tapi saya jadi hafal kan dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kalau dia sudah mulai dingin, sudah mulai beda, kok aku ngerasa oh kok kayaknya dia mulai tergoda lagi ya. Saya sempat berpikirnya seperti itu. Hmm. Nah, sampai bener Bang, dia itu tipe yang gimana ya? Emosinya benar-benar sangat jadi nggak terkontrol. Alasan dia gini, pokoknya kalau kamu nuduh aku kalau menurut aku itu nggak ya aku akan marah gitu loh. Kalau dituduh aku tuh akan marah gitu. Jadi Hmm. itu membuat saya kayak malas untuk bukan menuduh sih, malas untuk mengungkapkan prasangka buruk saya kan, prasangka negatif saya gitu loh. Meskipun prasangka negatif saya ini sangat kuat, tapi dia setiap kali saya ngomong kayak gitu, dia langsung emosinya nggak terkontrol. Alasannya ya pokoknya kalau saya enggak, ya aku akan mati-matian ngebuktiin kalau itu tuh enggak gitu. Dia tuh model gini bang, beberapa kali dia kayak blok unblock kontak gitu loh. Oke. Nah, saya juga bingung sama istri tapi blok unblock kontak gitu ya. Hmm. Nah, nah sampai dia itu nggak lama dari dia pulang ke Jogja, dia kembali lagi ke Jakarta, dia menginfokan kalau dia positif COVID. Nah, Hmm. dia mau minta kita untuk cek cek COVID juga gitu loh. Ternyata saya dan anak saya juga ikut terpapar COVID gitu. Tapi kita apa sih istilahnya CT ya, CT ya, waktu itu ya Hmm. lupa saya. CT kita Hmm. masih meskipun terpapar, tapi kita belum parah-parah banget lah, masih aman gitu. Nah, yang cukup parah itu ada si X. Nah, dia ngomongnya ke kita itu hasilnya itu sangat parah, terus dia mulai sesak dan lain sebagainya. Entah itu bener, entah itu enggak, tapi namanya istri diinfoin kayak gitu kan pasti kayak mikir ya Bang ya, apalagi di Juni 2021 itu kan banyak COVID lagi parah-parahnya kan, banyak berita meninggal dan lain sebagainya kan, ambulan lewat kayak gitu tuh dalam sejam tuh ambulan bisa 4-5 kali lewat gitu ambulan jenazah gitu. Jadi kan waktu itu kayak ya siapa yang nggak mikir ya dia bilang takutnya penggumpalan, dia bilang ada penggumpalan darah terus pikir dia ngomongnya kayak gitu gitu kan. Terus kita kayak yaudah diopnamin aja gitu, tapi kan waktu itu rumah sakit di mana-mana full. Nih kita waktu zaman Delta itu rumah sakit di mana-mana full gitu, terus sampai akhirnya karena saya dan ibunya dia tetap memaksa dia untuk diopnamin aja.
Akhirnya dia opnam. Nah selama ini waktu dia sama COVID itu dia isolasi di mana, gimana itu tuh dia merahasiakan itu loh dari saya yang istrinya. Saya nggak benar nggak tahu. Saya Hmm. nggak tahu kenapa saya nggak boleh tahu. Jadi saya kalau misalkan mau ngirim vitamin, mau ngirim apa gitu, saya lewat sopirnya gitu. Nah terus waktu dia pada akhirnya dia dapat rumah sakit, pihak rumah sakit telepon saya. Bu ini umum loh. Kenapa umum? Loh, ya tadi si sopirnya yang minta umum gitu kan. Terus saya bilang nih saya ke sopirnya, Mang, ini kenapa harus umum? Kenapa nggak BPJS aja gitu? Soalnya kata Pak ini mintanya yang bagus Bu, jadi ya wis mintanya yang umum aja. Karena saya tahu ya, maksudnya eh COVID itu kan nggak yang murah ya Bang. Ya maksudnya kalau mau umum seminggu aja dia pasti habisnya udah sampai puluhan juta kan gitu kan. Jadi Hmm. saya berpikirnya kenapa harus umum sih gitu kan. Setelah waktu itu di pihak rumah sakit juga jelasin ke kita, Bu, ini nanti karena umum, nanti sehari biaya APD-nya sekian, 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 sekian ya gitu. Dan itu dari biaya APD di luar obat-obatan aja udah luar biasa Biasa, gitu. ya, oke. Mm-mm. Tapi karena memang aku nanya apakah bisa di switch ke BPJS, dibilang gitu. Dia bilang nggak bisa karena udah tanda tangan umum ya sudah mau nggak mau kan. Yang penting tanganin dulu lah gitu. Nah, dipikirnya ACX itu ketika umum dia akan dapat satu kamar sendiri, Bang. Hmm. Ternyata dia waktu umum itu dia sekamar juga dibarengin pasiennya BPJS juga. Hmm. Karena mungkin ke waktu zaman Delta itu karena mungkin memang keterbatasan ya, Bang ya. Keterbatasan rumah sakit kan. Nah, terus Hmm. dia beberapa kali tuh marah-marahnya nggak masuk akal ke saya dengan alasan saya ya ini terjadi kan ini nggak bukannya makin sembuh malah bisa aku bisa mati di sini gitu kan sebelahku batuknya kayak gini sebelahku kayak gini sebelahku kayak gini gitu dan jam segini jam makan siang aja makannya belum belum datang gitu Hmm. kayak gitu sampai mertua saya waktu itu nyusul ke si rumah sakit itu membawain makanan. Mertua saya juga marah-marah waktu itu. Ini anak saya udah kelaparan gini-gini. Tapi si satpamnya juga bilang, maaf Bu, karena memang keterbatasan nakes. Dan sementara ini full, kayak gitu-gitu lah. Ini ya, dan pada saat dia positif COVID, sementara kan di sini saya juga positif COVID ya. Dia tuh nggak ada kayak nanyain, kamu gimana, anak gimana, pusing nggak, dan sebagainya tuh nggak. Dia lebih cenderung menyalah-nyalahkan saya karena saya yang nyuruh dia di rumah sakit Oke. gitu. Fokus Sementara dia saya hanya di sini pada lagi diri dia ngurusin, pada waktu itu. iya, sementara di sini saya harus fokus ngurusin anak dan saya harus memutar otak untuk membayar administrasinya dia kan, Bang. Dia Hmm. dari rumah sakit itu tiap 3 hari sekali itu ngirim billing. Oke. Ngirim billing yang harus saya transfer dengan nominal ya, ya menurut saya Besar. itu cukup lumayan gitu. Hmm. Dia Hmm. waktu itu pikiran saya cuma satu, benar-benar cuma satu, jangan sampai masuk ICU apapun yang terjadi deh gitu. Saya nggak ngerti kalau mau masuk ICU saya harus bayar pakai apa gitu kan. Hmm. Hmm. Mm-mm. Cuma itu yang ada di otak saya, tapi itu cukup makan energi juga ya sampai sekitar hampir 2 minggu lah dia opnam di sana sampai akhirnya bisa saya dihubungi rumah sakit kalau sudah stabil bisa keluar. Oke, saya hubungin mertua saya bahwa dia sudah bisa keluar, tapi begitu dia keluar, dia nggak ada bilang terima kasih atau apa, atau ngabarin atau apa gitu. Dia Hmm. masih meneruskan kemarahan itu gitu. Hmm. Di sini saya masih bingung ya. Hmm. Maksudnya tabungan darurat udah habis buat bayar dia COVID, tapi dia nggak ada kata terima kasih, malah marah-marah gitu. Hmm. Nah, terus sebulan setelah itu, mungkin setelah dia agak stabil gitu kan, dia mengirimkan tas ke saya, beliin tas itu. Yang menurut saya tasnya itu cukup cukup mahal ya karena cukup branded ya. Nah, Hmm. kata teman saya, mungkin ini kayak apa ya? Ungkapan maaf. Kata mertua saya juga gitu, ungkapan maaf karena memang mertua saya itu kayak bukan ngebiasain sih. Dia anak-anak dia punya 2 anak, tapi dua-duanya ini anaknya ini jarang minta maaf. Tapi ketika dia salah ya dia akan melakukan hal-hal untuk menebus kesalahannya. Tapi dia kayak nggak mau minta maaf gitu loh. Hmm. Oke. Dan ini dilakukan juga. Sempat saya agak-agak emosi juga, kesal juga ya. Tapi karena mungkin love bombingnya, terus dia benar-benar perlakuan saya dengan sweet, manis gitu kan. Setelah itu jadi ya
saya melupakan case ketika dia positif COVID itu tadi gitu. Oke. Nah, kemudian yang bikin kaget lagi selang beberapa bulan setelah itu ada sales dealer Honda yang notabene itu juga sahabat saya. Itu dia bilang kalau ex saya ini kasih surprise ke saya minta untuk test drive Honda City Hatchback kalau waktu itu habis keluaran terbaru gitu kan. Hmm. Saya minta saya test drive. Saya bingung, saya sampai tanya ke sahabat saya, si X ngelakuin kesalahan apa ya? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada omongan sebelumnya, tiba-tiba dia mau beliin saya mobil nih, gitu. Di situ saya sempat agak-agak curiga, gitu. Terus sahabat saya itu bilang, udah jadi orang yang udah punya suami perhatian kok, ya suzon aja, udah nggak usah, udah anggap aja dia memang perhatian sama kamu, nih gitu. Oke, tapi itu masih kayak menghantui ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan kita tuh lagi manis-manisnya, kemudian dia lagi sweet-sweetnya sama beli mobil itu gitu kan. Bahkan dia ngajak saya untuk program hamil anak kedua gitu. Karena kebetulan anak pertama saya usianya sudah 5 tahun ya, jadi dia minta program hamil anak kedua. Oke, dan kita udah jalan nih beberapa kali untuk program hamil. Kemudian kita tukeran mobil, gantian mau tukeran mobil gitu kan. Seperti biasa dong Bang, ketika tukeran mobil, semesta menunjukkan saya lewat Nota XL waktu itu, Nota XL, tapi di situ ada nomor handphone yang nggak saya kenal, tapi kok namanya nama dia gitu. Terus saya coba cek lah di get kontak, kok ada nama yang asing ya. Saya cobalah tanyakan sama si X, kamu kenal sama si A nggak gitu. Dia kaget, kenapa? Teman kantor? Oh enggak, saya cuma tanya aja gitu. Cuman pas saya tanya itu, dia tuh langsung ini loh bang, apa namanya, muncak emosinya, marah gitu. Nah, kemudian saya coba browsing kan nama si A ini dari medsosnya, dari googling kan, kemudian ketemu medsos dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat physically di medsos itu, mohon maaf ya, oh ya sudah, saya percaya kok nggak ada apa-apa karena kebetulan secara fisik itu sepertinya si A ini memang bukan tipenya ex saya gitu. Jadi saya percaya aja gitu ya Hmm. waktu itu. Nah, terus yang bikin kaget itu di tahun 2023 ya. 2022. Kemudian yang bikin kaget itu adalah sekitar bulan April 2023. Kebetulan kan itu ada libur Paskah. Libur Paskah, kemudian waktu libur Paskah, kemudian saya cuti sejak hari Rabu sama Kamisnya. Nah, di Rabu pagi, tepat di tanggal 5 April 2023, itu tiba-tiba ada fake account DM saya. Di mana ketika fake account DM saya, itu isinya itu adalah profile IG-nya si A tadi, si A itu. Kemudian ada profile IG Hmm. baby gitu kan. Di situ saya langsung saya tanya sama fake account-nya. Maaf, artinya maksudnya apa ya? Ini anaknya si ex-nya saya, dia bilang gitu kan. Terus si fake account itu tiba-tiba bilang, iya. Saya dengan santainya dia bilang, eh apakah mereka menikah? Enggak, sepertinya tidak karena mereka beda agama, disampaikan seperti itu. Nah, eh yang bikin saya herannya lagi ternyata si anak ini namanya sebut saja ABC ya. Hmm. Si namanya ini ABC yang mana ABC ini sebenarnya sudah kita rencanakan menjadi nama anak kedua kita. Kalau seandainya anak kedua kita itu perempuan. Dan rencana ini itu tuh sudah muncul dari sejak 2016, sejak anak saya umur 1 tahun. Kita udah nge-planning nih, nanti anak kedua kita rencanain cewek ya, kan anak pertama udah cowok nih, anak kedua cewek, nanti namanya ABC ya gitu. Hmm. Dan si anak ini yang fake account ini, anak dari hasil perselingkuhannya ini namanya sama bang ABC. Saya langsung ini ya, masa iya sih dari miliaran nama Hmm. bisa namanya sama gitu. Saya cukup percaya bahwa semesta ini tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, jadi mungkin itu satu petunjuk atau seperti apalah gitu. Hmm. Seperti biasa, saya langsung coba hubungin teman-temannya. Saya tanyakan, teman-temannya mencoba untuk menghindar. Ya, itu sebenarnya saya udah yakin sih, teman-temannya pasti juga mencari aman ya, menghindar ya. Cuman di sini saya tahu tipenya si X, jadi saya ingin mencoba apa ya, kayak mempersempit ruang geraknya gitu loh, Bang. Jadi kalau dengan teman-temannya tahu, dia akan mencoba menghindari si teman-temannya itu ketika saya menghubungin gitu. Entah itu karena gengsinya atau apa seperti itu.
Nah, waktu itu saya hubungin dia lagi, dia ngelak. Dia seperti biasa, dia bersumpah-sumpah atas nama Tuhannya, bersumpah atas nama almarhum ayahnya, bahwa anak dia satu-satunya itu ya anak laki-laki kita ini gitu. Dia nggak ada anak yang lain gitu. Hmm. Sampai pada saat hari yang sama, saya mencoba menghubungi teman saya yang punya rental mobil untuk menyediakan driver karena saya nggak mungkin nyetir sendiri Jogja Bogor. Waktu itu fake account-nya memberikan alamat selingkuhannya ini ada di ada di kota tersebut gitu kan. Nah, kemudian ketika saya udah disediakan driver untuk nyupirin, entah dari mana si X ini bisa tahu nomor handphonenya si driver ini. Ternyata Hmm. dia mencoba menghubungin rekan saya, mungkin ada feeling ya. Saya cuma punya satu rekan yang punya rental, jadi dia menghubungin dia tanyakan, apakah saya menghubungi dia untuk menyediakan driver? Dia bilang iya. Saya minta nomor handphonenya. Dia telepon berkali-kali si driver tersebut. Dia bilang, Mas balik lagi nanti saya bayar. Tapi saya bilang ke si drivernya, nggak usah, tetap lanjut aja. Nah, dan abang tahu apa yang terjadi. Rekannya mencoba menghubungin saya. Dia bilang, Mbak, kemarin si X itu habis nonton bola. Dia nggak tidur. Nanti kalau dia menyetir, Mbak tahu sendiri. Dia kalau nyetir itu kecepatannya nggak masuk akal. Takutnya terjadi apa-apa. Nah, di situ saya kan agak merasa takut kenapa-napa ya. Saya hubunginlah si X. Saya bilang, kita ketemu di rest area Semarang, nanti kita pulang bareng. Tapi ternyata saya tuh nggak digubris, Bang. Hmm. Jadi saya tetap jalan. Kebetulan waktu itu sama anak saya, tapi anak saya tinggal ke tempat orang tua saya dulu. Jadi saya ke Bogor sendiri sama driver. Nah, kita jalan sudah sampai rest area Tegal. Saya hubungin si X itu sama sekali nggak ada respon. Saya hubungin kamu di mana? Gitu tuh dia sama sekali nggak ada respon. Sekitar 2 jaman lah saya di situ. Kemudian saya coba kontak sharing sama teman-teman saya, enaknya gimana? Terus sama teman saya balik aja, kamu masih emosian, takutnya nanti di sana juga nggak terkontrol dan lain sebagainya gitu kan. Ya sudah, saya kembali lagi dong kan. Sampai Magelang, itu saya udah sampai ke area Tegal nih. Sampai Magelang, mertua saya forwardin WA-nya si X, bilang kalau saya mau lanjut ke Bogor, silahkan lanjut. Saya Hmm. pusing, dari tadi dia tuh baru sampai Cirebon, katanya dia pusing. Seharian tuh dia cuma di pom bensin Cirebon. Saya ngomong sama mertua saya, Bu, saya sudah sampai Magelang. Ini jam subuh, jam 5 pagi subuh gitu kan. Nah, saya berpikir nggak mungkin saya langsung lanjut ke Bogor. Saya kan bawa driver. Kemudian saya coba cari penginapan sekitar situ untuk biar drivernya bisa rebahan sebentar gitu kan. Terus jam 12-an gitu kita check out, saya coba hubungin lagi. Saya hubungin dia, saya tanya di mana, dia nggak balas, tapi yang dia jawab itu hanya masalah aku kalau saya sebagai istri itu nggak bisa ngelayanin dia lah. Apa dia mencari-cari kesalahan saya gitu loh. Saya tanya, Hmm. nggak bisa melayaninya tuh gimana? Apa yang kamu butuhin tuh aku udah ini semua gitu. Tapi dia bilang kamu dia minta saya untuk introspeksi diri gitu. Dan saya bilang whatever lah itu nanti yang penting saya cuma mau tahu kamu di mana. Tapi dia nggak pernah membalas ini bang. Dia nggak ngasih tahu kamu di mana, tapi dia malah mengalihin ke kesalahan-kesalahan saya seolah dia mencari-cari kesalahan saya. Hmm. Sampai akhirnya saya merasa yaudah saya tekadkan ke jalan ke Bogor. Udah jalan nih, udah sampai, udah hampir sampai lah, udah, ya palingnya sekitar 1 atau 2 jam lagi udah nyampe lah gitu kan. Tiba-tiba dia telepon, seolah nggak terjadi apa-apa, dia bilang, sayang aku udah sampai Jogja ya, kamu sampai mana? Karena Hmm. bingung ya, jadi tadi marah-marah tiba-tiba kayak gitu kan. Oh sampai sini, dia langsung tutup. Gak ada 5 menit dia telepon lagi, dia marah, dia ngamuk. Aku bilang tadi kalau kita ada masalah selesaikan di rumah. Itu kamu jalan udah mau deket di Bogor gitu kan. Kamu bohong. Dia bilang, "Loh, aku tadi tanya kamu di mana kamu nggak jawab. Sekarang aku sampai Bogor kamu ngamuk-ngamuk gitu kan." Hmm. Terus dia ngancem mau ngambil anak saya bang gitu kan. Hmm. Dan nggak nemuin dia. Itu ancaman-ancaman dia gitu. Dan saya lemah dong kalau udah soal anak gitu kan. Balik lagi kita. Bayangin aja udah kayak orang ngepel jalan tol ya di situ. Balik Hmm. lagi kita. Balik terus
aku ditelepon orang rumah, kedua orang tua aku, saya bilang kalau si X datang tolong jangan kasih anakku ke dia. Aku bilang gitu. Nah, terus akhirnya si X ini memang beneran ke rumah orang tua saya, tapi cuma nemuin sebentar. Untungnya anak saya nggak dibawa. Tapi di sini anak saya tuh jadi kayak secara mental tuh dia bingung bang, ngerti nggak sih? Orang tua saya bilang kasihan anakmu, dia nggak bisa tidur kayak mungkin anak punya firasat ya, gitu. Itu terus sampai akhirnya kita ketemu di rumah. Pas ketemu di rumah, begitu dia ketemu saya, dia langsung ngambil handphone saya, kemudian nelpon si selingkuhannya itu. Mungkin dia sebelum dia kong kali kong. Dia bilang, eh ini bini gue dihubungi sama fake account, kalau bilang gue sama lo tuh punya anak. Gitu. Terus si selingkuhannya bilang, iya bang, bini lo juga nelpon gue, dia nelpon orang-orang kantor juga. Ya si selingkuhannya gitu. Ya mungkin mereka udah kong kali kong ya bang. Ya padahal gue udah bilang kalau gitu single, belum punya ini gitu kan. Hmm. Di situ saya makin bingung gitu kan. Masa iya sih ada seorang ibu yang nggak ngakuin anaknya gitu kan. Hmm. Nah, terus si mantan saya ini, si X ini, telepon sahabat saya. Dia mencoba mengcounter cerita versi dia ke sahabat saya. Dia bilang, tuh temanmu dihubungin fake account aja dia langsung percaya. Harusnya kalau dia memang suami apa istriku ya harusnya dia percayanya sama aku dong, dia gitu kan. Dia mencoba mengcounter sahabat saya. Untungnya sahabat saya itu orangnya logika banget meskipun perempuan tapi dia pakai logika banget gitu loh. Hmm. Dia nasihatin ex gitu. Kamu tuh maunya kayak gimana sih? Kasian loh istri kamu. Istri kamu tuh di sini cuma kerja dan ngurusin anak. Dia nasihatin macam-macam lah. Terus dia nanya soal nama. Kalau soal nama kenapa? Ya aku nggak tahu lah dia belasannya kayak gitu. Sangat-sangat nggak masuk akal. Dan puji Tuhannya sahabat saya ini nggak bisa dikontak sama si X ini gitu kan. Hmm. Jadi dia cuma iya iya aja, tapi dia masih eh udah sama saya. Kamu harus keluar. Nggak ada perempuan, nggak ada orang yang mau menyerahkan kepalanya untuk diinjak-injak. Sahabat saya sefrontal itu gitu kan. Apapun yang terjadi, kalau aku jadi kamu, udah kita kelar gitu. Tapi kan karena saya ngalami dengan segala kebingungan ini, saya nggak bisa langsung memutuskan itu ya Bang ya. Hmm. Nah, dengan kebingungan-kebingungan yang ada, kemudian saya berusaha untuk apa ya, menyendiri nih gitu kan. Mencoba untuk menyendiri, saya mencoba mencari kebenaran ini untuk mencoba menenangkan hati saya melalui semua semua agama saya coba bang, dari saya coba ke vihara, saya coba ke melukat secara Hindu, pas semua semua agama itu sampai saya coba untuk mencari ketenangan batin untuk biar saya bisa berpikir jernih gitu. Hmm. Sampai eh, saya akhirnya ke Bali sendiri, saya mencoba melukat sendiri. Setelah pasca itu ya mencoba mencari ketenangan gitu kan, di situ secara spiritual saya kayak ngerasa benar-benar air mata saya itu tumpah gitu, tanya ini sebenarnya ada apa sih gitu. Karena kenapa saya merasa saya butuh ketenangan secara spiritual, karena sejak kasus itu ya bang ya, saya tuh nggak bisa melihat anak kecil. Jadi setiap kali ngeliat anak kecil tuh kayak saya kesemutan dari kaki sampai kepala gitu loh. Hmm. Kayak gitu, saya bingung mau deskripsikannya gimana ya. Saya udah sampai ke psikolog udah ya. Hmm. Kemudian saya sampai ke karena saya ngerasa saya butuh obat, karena saya butuh fokus kerja. Karena pada saat yang bersamaan kerjaan numpuk, ada audit dan lain sebagainya. Jadi saya harus fokus, tapi saya nggak bisa fokus kerja. Saya kerja di pelayanan ya. Bilangnya saya kerja di pelayanan yang notabene ketemu banyak orang, saya nggak bisa ketemu banyak orang. Karena ketika saya ngeliat anak kecil, badan saya tuh gemeteran kayak apa pandangan tuh gelap semua gitu. Jadi Hmm. saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan gitu. Saat Hmm. itu saya ke psikiater, saya cuma butuh obat biar saya bisa tidur, saya bisa fokus gitu. Sampai saya ke psikiater, butuh itu, kemudian saya ngerasa saya butuh suatu apa ya ketenangan secara spiritual biar saya bisa berpikir jernih, baru saya ke Bali. Gitu. Nah, sepulang dari Bali, bahkan sampai ketika di atas tuh, mama saya sampai yang doanya jelek-jelek saya nggak mau, karena saya ngerasa ketika saya ada masalah, ketika solusi terbaik itu kan pergi dari kota itu ya, mungkin versi saya saat itu. Cuma saya kan nggak bisa, saya ada anak, saya ada kerjaan, jadi saya mau nggak mau harus hadapin itu gitu kan.
Kemudian selesai dari saya menenangkan diri kembali, yang cuma 3 hari karena memang saat itu saya cuma ngambil libur weekend doang, sampai balik lagi ke Jogja. Amazingnya, berkat Tuhan dan berkat semesta, saya benar-benar kayak terlahir kembali. Nggak tahu kenapa di situ ada proses spiritual di mana saya benar-benar terlahir kembali. Setidaknya saya udah bisa, nafsu makan saya pulih, saya udah bisa berani untuk ke salon lagi, berani untuk ketemu orang lagi gitu. Itu menurut saya udah perkembangan yang sangat-sangat besar bang, gitu, dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, Hmm. setelah saya udah mulai berpikir jernih seperti ini, saya mencoba untuk mencari pengacara sana sini, kemudian saya coba untuk ikut kelas-kelas meditasi kayak gitu gitu kan, untuk mencari, untuk menenangkan diri saya gitu. Sebenarnya seperti apa sih gitu. Sampai saya sedikit tenang. Saya kan di saat itu saya masih belum tahu kebenarannya ya bang ya, ini beneran anak dia atau bukan, karena dia nggak ngaku kan. Saya cuma minta tes DNA pun nggak bisa gitu. Hmm. Sampai saya hubungin juga orang tuanya. Saya mencoba mengatur strategi gimana caranya orang tua saya dan orang tua dia ketemu bersama dengan dia gitu kan, bersama dengan si X. Ternyata ketika strategi itu udah datang, ada orang tua saya ada, ibunya dia ada, dianya menghindar, dia nggak mau ketemu, dia merasa alasannya dia dijebak saat itu. Jadi dia nggak mau ketemu gitu kan. Nah, di situ mertua saya bilang kalau ini anak itu belum tentu anaknya si X, tapi kalau saya memang sudah menyerah, ya dia dan keluarga besarnya akan datang, istilah kayak menyerahkan saya kembali gitu loh, kalau saya memang mau minta pisah. Dia bilang gitu si mertua saya. Hmm. Awalnya seperti itu awalnya. Tapi ketika saya mencoba ke rumahnya dia di Jakarta, itu ada mertuaku, ada dia itu cuman bilang, meyakinkan mertuaku cuman bilang gini, kalau memang dia anak gue, harusnya dia dan keluarga besarnya pasti akan nuntut gue. Secara logika benar ya. Dan inilah yang dipakai oleh mertua saya. Dan dia langsung ngeh gitu. Hmm. Jadi ya saya ngerasa ya sudah percuma saya meneruskan ini kalau mertua saya udah 100% percaya gitu. Dan ya sudah, ketika saya mau memutuskan untuk memaksa mereka untuk tes DNA, mereka nggak ada yang berani. Alas dari mertua saya juga mendukung juga untuk jangan tes DNA. Takutnya nanti ada apa-apa, mungkin nanti kerjaannya si X ini jadi kacau dan lain sebagainya gitu. Dengan alasan-alasan yang sama sekali nggak masuk akal dan Hmm. gitu. Nah, terus dia ke Jogja lagi. Ketika saya nyecer itu, dan abang tahu apa yang terjadi? Dan ketika saya nyecer, dia nggak mau jawab. Dia cuma ada satu ini, alasan apa, hal yang masuk akal adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dia memang anakku, keluarganya dia pasti akan nuntut saya. Dan kalau memang kamu mau masih istriku, harusnya kamu percayanya itu ke sama suami kamu, bukan sama si akun palsu. Dia selalu kayak gitu terus ngejar. Tapi sebagai perempuan saya nggak bisa dong kayak gini gitu kan. Setelah itu yang terjadi adalah tindakan KDRT bang. Hmm. Tindakan KDRT. Untungnya CCTV nyala ya gitu kan. Hmm. Untungnya CCTV nyala. Terus besoknya saya visum. Saya ke rumah sakit, saya minta tolong ART saya untuk nemenin untuk melakukan visum. Nah, rencana awal sih saya memang mau mengkasuskan ini ya bagi, karena saya capek. Tapi di satu sisi tua saya itu bilang, apa iya sih kamu mau mengkasuskan, mau ayah dari anakmu, kayak gitu. Itu yang selalu dibawa-bawa sama dia gitu. Cuman saya cuma bilang, dia juga bilang Tuhan aja memaafkan, masa kamu nggak memaafkan? Saya bilang gimana saya bisa memaafkan? Dia aja nggak minta maaf, dia aja nggak ngakuin kesalahan, dia Hmm. nggak meminta maaf, apa yang harus saya maafkan gitu kan? Jadi di sini saya bingung. Padahal dulu saya sangat kagum dengan mertua saya, cuman sekarang di sini saya bingung dengan kasus perzinahan sampai ada anak, kok dilindungin gitu loh. Di sini Hmm. kan saya jadi, ini mertua saya sendiri gimana sih gitu. Hmm. Itu tuh bingung banget. Itu saya benar-benar berada di posisi yang nggak ngerti kayak gini tuh sampai setahunan bang. Hmm. Sampai setahunan. Untungnya, puji Tuhannya, saya punya sahabat yang selalu ada ya, yang ya meskipun dia, uh, dia bilang gini,
udah saya nggak mau tahu toksikmu apa, yang jelas kalau aku jadi di posisimu, apalagi nih udah ada anak, udah cut gitu, cut sekarang gitu, nggak peduli nanti ini masalah keuangan kamu gimana, udah di cut aja dulu gitu. Tapi kan saya yang ngalamin tuh nggak tahu kenapa saya nggak bisa seperti itu gitu, karena saya masih mikirin gaji saya nanti masih dipotong dengan KPR, terus nanti masih ada ini cukup nggak ya, saya masih kayak berpikirannya kayak gitu gitu loh bang, sekolah anak, les-les anak kayak gitu, jadi Hmm. masih kayak kepikiran yang di situ gitu, sampai akhirnya. Dan siapa namanya, kan karena tadi saya nggak berhasil ke Bogor dan nggak berhasil menentukan bahwa ini anak dia atau bukan, sampai akhirnya saya kayak minta tolong teman saya untuk istilahnya kayak menyelidikin itu anak-anaknya atau bukan. Jadi dia sampai istilahnya kayak bolak-balik ke Bogor tersebut, kayak bener nggak ya ada anak di rumah ini, dia nanya sama tukang-tukang sekitar kayak gitu, tanya Pak RT-nya, Pak RT-nya di mana dan sebagainya, sampai ketika ada hari libur, saya bersama anak saya tanpa ngomong sama dia, kita langsung ke Jakarta. Jadi ketika ke Jakarta, saya ngomong sama ortua saya bilang saya mau ke Bogor, ibu ikut atau tidak. Jadi awalnya mertua saya melarang, dia minta waktu biar dia ke Bogor. Saya bilang, ibu dari kemarin bilang ibu yang menyelidikin, tapi sudah berbulan-bulan nggak ada tindakan. Jadi mending saya ke sana sendiri gitu kan. Nah, selama ini yang membantu saya itu cuma omnya dia, pamannya dia gitu kan. Nah, saya bilang sama dia, tapi saya minta adiknya si X atau salah satu dari keluarga ini ikut saya. Jadi, karena orang tua saya taunya saya ke Jakarta. Jadi, kalau ada apa-apa saya di Bogor, keluarga ibu itu nggak disalahin gitu loh, karena dia ikut kan. Oh nggak bang, waktu itu sih mikirnya cuma di situ gitu kan. Ternyata mertua saya itu bilang, saya nggak akan ngizinin adiknya si X untuk ikut saya ke Bogor. Dia bilang gitu. Ya sudah, saya bilang, ya sudah kalau gitu izinkan si Om untuk nemenin saya ke Bogor. Dia bilang, iya, tapi jangan sampai orang-orang tahu. Jadi yang dia pikirkan itu masih nama baik gitu loh Bang. Yang padahal yang di mertua aku pikirin takut orang-orang tahu masih itu gitu loh. Hmm. Nah, terus saya akhirnya ke Bogor kan bersama teman saya yang awalnya lidikin, tapi yang pertama kali kita tuju itu adalah rumah Pak RT dulu. Kita masih masih ini ya, maksudnya berkunjung bertamu tuh kayak minta izin dulu sama Pak RT, terus minta tolong mau ditemenin dulu sama Pak RT, takutnya kalau ada apa-apa, jadi kita nggak disalahin gitu loh, karena kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Ternyata ada anak itu lagi digendong sama ibunya si cewek selingkuhannya ini gitu, tapi ibunya si cewek selingkuhannya ini pun dia kayak ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas gitu loh. Maksudnya kayak dia sendiri ngalor ngidul nggak jelas, tapi orang bego pun tahu bahwa oh ini anaknya X dan anak perempuannya gitu. Dan si gitu, maksudnya paham kan Bang? Tapi dia tuh bilang gini, masa saya nggak tahu ini anak siapa, yang jelas anak saya tiba-tiba membawa si bayi ini, kan nggak masuk akal ya, Hmm. gitu kan. Terus gak lama fake account itu juga kirim, tiba-tiba fake account itu juga kirim foto mereka bertiga, si X selingkuhannya sama si anak ini ketika mereka sedang ngerayain ulang tahun gitu bang, gitu Oke. jadinya si- ah, sangat-sangat gak masuk akal ya gitu kan. Nah, Hmm. sejak saya diam-diam ke Bogor ini sepertinya si ibunya selingkuhannya si X, dia pernah diam-diam juga nelpon si X. Jadi si X tahu kalau posisi saya ke Bogor gitu. Sejak saat itu saya ke Bogor, si X bener-bener hilang. Dia lepas lepas tanggung jawab. Maksudnya dia nggak pernah ngirimin bulanan untuk anaknya dan lain sebagainya, itu dia udah ngilang lah. Setahun itu dia benar-benar ngilang gitu. Dia benar-benar hilang gitu. Dan si X ini selalu mengcounter segala cerita itu ke ART saya. Dia bilang kalau misalkan saya sebagai istri nggak bisa ngelayanin dia dan sebagainya, jadi dia membuat cerita, mengarang-arang cerita yang nggak ada saksinya gitu loh bang, gitu. Jadi kayak aku bilang sama ART kan manggil bude-bude, percaya gitu kan. Terus iya enggak sih mbak, soalnya ini kan bukan pertama kalinya si X itu selingkuh gitu. Jadi saya percaya sama Mbak, karena Mbak kan
selama ini juga ngurus adik kerja ya nggak macam-macam sih si bude gitu kan. Jadi nggak tahu ceritanya gimana kan bener-bener kayak nggak masuk akal. Dan saat itu tuh saya kayak udah rasanya pengen mati, pengen mati, pengen akhir kan udah mau gila, bener-bener udah mau gila gitu. Sampai akhirnya sampai yang obat dari psikiater itu rasanya pengen tak minum semua kan. Kan ada dosis-dosisnya tuh bang. Rasanya pengen bener-bener tak telan semua karena otak udah kayak mau meledak gitu. Sampai akhirnya ART saya itu mencegah saya dan dia bilang, Mbak nanti kalau Mbak nggak ada, adik akan sama si X. Beda X orangnya kayak gitu. Nah itu untung ya, untung ART saya itu orangnya meskipun dia kurang berpendidikan, tapi dia pinter kayak gini loh bang. Maksudnya kayak secara manusiawi jalan gitu. Dia pinter gitu. Dia pinter untuk menenangkan saya gitu. Jadinya puji Tuhan saya ada sahabat, terus kemudian punya ART yang bener-bener mensupport saya gitu, udah kayak keluarga gitu. Untungnya itu ya, kalau nggak tahu deh apa yang terjadi sama saya. Terus ART saya tuh bilang, ini mertua Mbak harus tahu case ini sampai Mbak mau harus kayak gini. Nah, ketika ART saya nelpon mertua saya, dia bilang sebenarnya apa sih yang terjadi, gitu kan? Kalau si si saya itu minta si X resign, Bude. Kalau X resign, ntar pasti rame lagi gitu. Dan sekarang kalau memang dia istrinya X, harusnya dia percaya dong sama X. Masa harus percaya sama akun palsu? Menurut saya ngomongnya kayak gitu, Bang. Jadi dia tuh kayak lebih mikirin nama baik gitu loh. Bukan kebenarannya seperti apa gitu. Jadi saya bingung ya. Dulu mertua saya yang saya puji-puji, yang menurut saya itu mertua terbaik, kok dia malah kayak gitu. Dia nggak masuk akal gitu. Sampai setelah semuanya tenang, kemudian banyak support system yang seperti itu, sampai akhirnya Januari saya mencoba mencari sana sini, mencari lawyer. Nah kalau lawyer itu kan cocok-cocokan ya bang ya. Akhirnya saya baru pas ngobrol tuh dapat lawyer yang cocok itu sekitar akhir tahun 2023, maaf akhir tahun 2024. Kemudian di awal Januari itu saya bilang saya ingin mengkasuskan soal case KDRT. Ketika saya ke Polres, ternyata kasus saya ini udah nggak bisa diangkat karena sudah lebih dari 6 bulan dengan tindakan KDRT itu. Hmm. Jadi udah nggak bisa dikasuskan lagi gitu. Nah, pada saat itu dia kan bilang dia tidak, ketika saya minta pisah, dia itu bukan yang memperjuangkan saya bang. Dia nggak bilang gimana gimana, tapi sama sekali dia nggak memperjuangkan. Ya sudah, berarti memang kita mau pisah kan. Saya bilang sama dia, di sini karena kamu salah ya kamu pulang nggak bawa apa-apa. Aku bilang gitu. Hmm. Silahkan, aku nggak akan bawa apa-apa. Jadi waktu itu kita ada 3 mobil dan 1 rumah. Dia bilang, 3 mobil itu tak serahin semua ke kamu. Ya sudah mana gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya akhirnya gugat pisah pun dia nggak datang di sidang ya. Akhirnya kita terus cerai secara persek, sebutkan sepihak, ambil sama sekali nggak datang. Kemudian untuk urusan Gono gini, eh, saya dengan berhati-hati itu langsung kayak mau bawa pengacara, sebuah notaris kayak gitu kan. Karena setelah ada saya meditasi dan saya ikutin podcast Abang, ikut beberapa kelas Bang, selain itu Abang juga saya ikut beberapa kelas tentang NBD karena saya nggak punya pengetahuan soal ini ya. Tetapi eh, saya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Dan sebagian besar dari mereka itu mereka bilang kamu harus garis besarnya setidaknya amanin, karena sebenarnya mereka itu kalau nggak kamu nggak amanin, mereka cukup licik juga dengan cara dia istilah seperti itu. Ya sudah, saya berusaha untuk mengamanin apa yang harta harta-harta itu setidaknya untuk anak saya gitu loh. Jadi saya menggandeng lawyer dan saya itu notaris, saya ingin membuktikan gitu. Nah, memang benar ketika di situ akhirnya dia menyerahkan mobil-mobilnya dan dia bilang, jadi setelah dari penelantaran keluarga selama 1 tahun, dia akan memberikan kompensasi 150 juta plus uang bulanan nafkah itu dibilangnya sekitar 7,5 awalnya. Terus dia bilang cukup nggak 7,5 gitu kan? Saya bilang dicoba dulu aja, bisa sampai kapan sih gitu. Dan abang tahu setelah dia tanda tangan masa gondo gini dan lain sebagainya, ternyata dia hanya mampu membayar itu di bulan pertama aja bang.
Hmm. Kompensasi dia sama sekali cuman omong doang di depan lawyer sama ini notaris, dia sama sekali nggak membayar. Saya mau mengkasuskan juga udah males ya, energi saya Hmm. udah habis kan, gitu. Hmm. Jadi ya sudah gitu. Nah, dengan semua yang ada ini saya bener-bener kayak bingung nih sebenarnya kenapa sih gitu. Hmm. Dan di sini saya cuman ya, tapi setelah akhirnya memutuskan untuk keluar, perlahan-lahan saya kayak apa ya, lebih bisa menemukan circle baru yang lebih positif. Hidup saya semakin hari mulai menata lagi, dan kalau kata orang-orang yang melihat saya sih ya Bang, itu mereka bilang kalau saya lebih much better sih gitu. Menurut mereka ya, kalau saya sendiri sih yang ngalamin, terkadang kalau di depan orang tuh saya masih bisa senyum, bisa bisa apa. Tapi ketika saya sendiri ya kadang kayak ini kenapa sih, salahku apa ya kok kayak gini, masih yang suka sampai detik ini saya masih ada seperti itu Bang, gitu. Oke. Gitu sih, tapi Sekarang kita setelah setahun pisah sih much better sih. Kenapa? kita ya enggak kita minta kata penguat untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami kejadian yang sama. Oke. Yang kata penguatnya buat teman-teman, yang penting pertama adalah cintai diri kamu dulu gitu. Bener deh. Sebelum mencintai orang lain, benar-benar cintai diri kamu sendiri dulu deh. Gitu. Hmm. Itu sih, itu yang paling penting. Oke. Bukannya cintai diri sendiri itu egois ya, tapi ternyata memang kita perlu mencintai diri kita dulu sendiri gitu. Dan sebenarnya semesta itu sangat baik, mereka udah menunjukkan ketika pasangan atau orang-orang sekitar itu udah menunjukkan sedikit aja red flag, lebih baik kita segera antisipasi kayak udahlah kasih batasan. Untuk yang belum sampai ke tahap menikah, misalkan masih pacaran dan lain sebagainya, mending dipertimbangkan banget deh. Masalah keluarga itu mungkin masih bisa diomongin, jangan sampai kayak saya ya. Waktu itu mempertahankan karena takut keluarga besar seperti apa, tapi ternyata ketika mempertahankan ya jadinya seperti ini di 10 tahun pernikahan saya gitu. Oke. Artinya bahwa pelajaran penting itu teman-teman semua, terkadang kita mengorbankan hal yang lebih besar hanya karena kita takut kita kehilangan hal yang kecil gitu ya. Karena kita takut Hmm, perkataan orang, karena takut masalah keluarga, tetapi kita justru terjebak di dalam sebuah kehilangan yang lebih besar, yaitu diri kita sendiri dan kehidupan kita gitu. Padahal itu kan sebenarnya jauh lebih penting gitu ya. benar. Dan cintai diri kamu dulu, beneran deh. Oke. Mbak Anonin, terima kasih sekali sudah berbagi dengan cerita yang sangat detail. Semoga ini bisa memberikan insight yang berguna buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, karena mungkin banyak yang mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak bisa menceritakan apa yang mereka alami. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa berguna bagi mereka semua.